paksa sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan, gitu. Karena tinggal hitungan hari sebenarnya atau minggu, karena tidak sampai 1 bulan lagi. Dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau, dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya. Dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi, bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh orang-orang yang cukup ternama, dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting, apalagi seperti tadi kata Mbak Nilai sebagai pengantar tadi, bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap, ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut atau orang-orang di sekitar di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang? Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah, apalagi kan terkait dengan isunya memang ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya ini kan menjadi tanda tanya besar juga, bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin, terus kemudian dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencerai demokrasi kita. Terus kemudian
siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin. Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan dan ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu, sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan, apalagi kan sangat kita lihat begitu jelasnya mereka para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansanya, nuansa politik, dan patut dicurigai memang ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku. Ya, apalagi kan adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, gitu kan? Gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati melakukan itu gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang yang lingkarannya penguasa rezim atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan aksi kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa diskusi kemarin itu. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refly Harun begitu ya, Bang Fernando. Bahkan Bang Refly ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refly Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan. Namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refly Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang? Ya, makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini, karena kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, kan gitu. Sehingga sangat wajar ketika banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena
ya seperti tadi, seperti Pak Refli Harun, Pak Din Samsudin, Pak Din Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya sehingga ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran, ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini. Dan inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah. Karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan supaya apa? Ada yang melakukan check and balance, supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refli Harun, seperti Pak Din Samsudin, seperti Pak Din Said Didu dan yang lain-lainnya, itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini supaya apa? Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena, ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan-penyimpangan kritik yang dilakukan karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan predikat tersebut kepada para tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Kalau memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan. Karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku tersebut. Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang? Nah, itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalihan isu, misalnya Fafa kan gitu yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil. Justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi itu. Jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini, beberapa tokoh
yang hadir menjadi pembicara, diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya seperti tadi masalah buku apa ataupun apa nebeng gratis pakai jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando, penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini? Karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk, gitu ya. Siapa saja yang, karena kalau masih di luar melakukan aksi itu tidak perlu ditindak, karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan gitu. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka, karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu, keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan catatan untuk bagaimana kita memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik, karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum, akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan, karena kan mereka sudah melakukan bentuk intimidasi sebenarnya, walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan, itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan ditetapkan menjadi tersangka, supaya ini menjadi catatan untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya, supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi berkumpul, sementara forum-forum diskusi ini kan sangat perlu, sangat penting untuk kepentingan demokrasi kita ke depan, karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah, supaya pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya, karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini, tetapi semua komponen bangsa, siapapun itu, baik itu melalui kritik ataupun dengan cara bergabung dalam pemerintahan, yaitu itu hanya pembagian tugas saja, tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat kericuhan, kegaduhan, bukan berkeinginan untuk bagaimana membubarkan negara ini. Kalau itu memang kita harus sama-sama melawan, tetapi selama ingin melakukan kritik, selama ingin mengoreksi, selama ingin memberikan masukan, kita harus mendukung, karena itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan. Oke, itu juga jadi kemudian PR bagi pihak terkait, dalam hal ini kepolisian ya, Bang Fernando, untuk bisa menuntaskan, termasuk mengungkap siapa tadi sosok intelektual atau Mr. X yang ada di balik orderan yang diterima oleh para pelaku pembubaran paksa hari ini. Ya, sangat penting itu Mbak Nila, karena apalagi kan kemarin sempat dianggap pihak kepolisian membiarkan, seolah-olah tidak menjaga warga negaranya. Sementara kalau kita dengarkan, ternyata ada sesuatu yang perlu juga menjadi koreksi bagi penyelenggara diskusi, supaya melaporkan diri, agar ketika ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan kemarin ingin membubarkan, polisi sudah mengetahui bahwa memang perlu pengamanan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Jadi memang harus menjadi introspeksi bersama lah dalam hal untuk bagaimana kita membangun demokrasi kita ke depan, supaya sama-sama saling menghargai. Ketika kita melakukan forum diskusi, ya kita harus menghargai juga aparat negara kita, supaya bisa kita dilindungi, dijaga diskusi kita, ya harus memberitahu, melaporkan diri, walaupun tidak membutuhkan izin, hanya melaporkan diri, memberitahukan, supaya mereka bisa mengantisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa, yang ingin melakukan aksi, ingin melakukan pembubaran,
Jadi pihak kepolisian sudah bisa mengantisipasinya. Jadi sorotan publik. Ini adalah acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan yang kemudian berakhir ricuh setelah sejumlah orang melakukan pembubaran paksa. Acara ini sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Refli Harun, ada juga nama Marwan Batubara, Said Didu hingga Din Syamsuddin. Sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 pelaku yang ditangkap dan 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah para pelaku ini mengatakan mendapat orderan begitu ya atau perintah langsung untuk membubarkan diskusi soal pemerintahan ini. Lantas apakah kemudian pembubaran paksa ini murni tindak pidana saja Tribunal atau justru juga penuh tanda tanya dan ada tokoh intelektual dalam tanda kutip di baliknya? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Pak Nila. Salam sehat. Salam Terima sehat. kasih kesempatannya. Selamat malam, Bang Fernando. Ini kita sejak Sabtu kemarin sama-sama mengamati bagaimana ada upaya pembubaran paksa sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan, gitu. Karena tinggal hitungan hari sebenarnya atau minggu, karena tidak sampai 1 bulan lagi. Dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau, ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau. Dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya. Dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi, bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh orang-orang yang cukup ternama, dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting. Apalagi seperti tadi kata Mbak Nilai sebagai pengantar tadi, bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap, ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut atau orang-orang di sekitar di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang? Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh
intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah, apalagi kan terkait dengan isunya memang ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya ini kan menjadi tanda tanya besar juga bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin, terus kemudian dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencederai demokrasi kita. Terus kemudian siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin. Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan dan ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu, sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan, apalagi kan sangat kita lihat begitu jelasnya mereka para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansa politik dan patut dicurigai memang ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku. Ya, apalagi kan adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, gitu kan, gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati melakukan itu gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang yang lingkarannya penguasa rezim atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa diskusi kemarin itu. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refly Harun begitu ya, Bang Fernando. Bahkan Bang Refly ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refly Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan.
namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refli Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang? Ya, makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini, karena kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat eh, diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, kan gitu. Sehingga sangat wajar ketika eh, banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena ya seperti tadi, seperti Pak Refli Harun, Pak Din Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya sehingga ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran, ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini. Dan inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah, karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, supaya apa? Ada yang melakukan check and balance, supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refli Harun, seperti Pak Din Samsudin, seperti Pak Said Didu dan yang lain-lainnya, itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini, supaya apa? Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena, ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan-penyimpangan kritik yang dilakukan, karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu, yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan predikat tersebut kepada para tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Kalau memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan. Karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku-perilaku tersebut.
Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Ya, Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang? eh, nah itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalian isu, misalnya Kufu Fafa kan gitu yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil, justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi itu. Jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini, beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara, diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya seperti tadi masalah buku apa ataupun apa nebeng gratis pakai jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando, penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini? Karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk, gitu ya. Siapa saja yang, karena kalau masih di luar melakukan aksi itu tidak perlu ditindak, karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan gitu. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan, itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka, karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu, keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan catatan untuk bagaimana kita eh, memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik, karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum, akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan, karena kan mereka sudah melakukan bentuk intimidasi sebenarnya, walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan, itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan ditetapkan menjadi tersangka, supaya ini menjadi catatan untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya, supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi berkumpul, sementara forum-forum diskusi ini kan sangat perlu, sangat penting untuk kepentingan demokrasi kita ke depan, karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah, supaya pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya, karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini, tetapi semua komponen bangsa, siapapun itu, baik itu melalui kritik ataupun dengan cara bergabung dalam pemerintahan, yaitu itu hanya pembagian tugas saja, tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat kericuhan, kegaduhan, bukan berkeinginan untuk bagaimana membubarkan negara ini. Kalau itu memang kita harus sama-sama melawan, tetapi selama ingin melakukan kritik, selama ingin mengoreksi, selama ingin memberikan masukan, kita harus mendukung, karena itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan.
Oke, itu juga jadi kemudian PR bagi pihak terkait dalam hal ini kepolisian ya, Bang Fernando untuk bisa menuntaskan Yes. termasuk mengungkap siapa tadi sosok intelektual atau Mister X yang ada di balik orderan yang diterima oleh para pelaku Iya, pembubaran itu paksa hari ini. ya sangat penting itu Mbak Nila. Karena apa? Apalagi kan kemarin sempat dianggap pihak kepolisian membiarkan Ya. seolah-olah tidak menjaga warga negaranya. Mhm. Sementara kalau kita dengarkan ternyata ada sesuatu yang perlu juga menjadi koreksi bagi penyelenggara diskusi supaya apa? Melaporkan diri agar apa? Ketika ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan kemarin ingin membubarkan, polisi sudah mengetahui Hmm. bahwa memang perlu pengamanan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Jadi memang harus menjadi introspeksi bersama lah Hmm. dalam hal untuk bagaimana kita membangun demokrasi kita ke depan supaya sama-sama saling menghargai. Ketika kita melakukan forum diskusi, ya kita harus menghargai juga aparat negara kita supaya bisa kita dilindungi, dijaga diskusi kita, ya harus memberitahu, melaporkan diri walaupun tidak membutuhkan izin, hanya melaporkan diri, memberitahukan supaya mereka bisa mengantisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa, yang ingin melakukan aksi, ingin melakukan pembubaran, jadi pihak kepolisian sudah bisa mengantisipasinya. Jadi sorotan publik ini adalah acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan yang kemudian berakhir ricuh setelah sejumlah orang melakukan pembubaran paksa. Acara ini sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Refli Harun, ada juga nama Marwan Batubara, Said Didu hingga Din Syamsuddin. Sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 pelaku yang ditangkap dan 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah para pelaku ini mengatakan mendapat orderan begitu ya atau perintah langsung Ya. untuk membubarkan diskusi soal pemerintahan ini. Lantas apakah kemudian pembubaran paksa ini murni tindak pidana saja Tribunal atau justru juga penuh tanda tanya dan ada tokoh intelektual dalam tanda kutip di baliknya? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Salam sehat. Salam Terima sehat. kasih atas Selamat kesempatannya. Selamat malam, Bang Fernando. Ini kita sejak Sabtu kemarin sama-sama mengamati bagaimana ada upaya pembubaran paksa sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri Ya. oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan gitu karena tinggal hitungan hari sebenarnya atau minggu karena tidak sampai 1 bulan lagi dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi, bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh orang-orang yang cukup ternama dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat sangat penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting, apalagi seperti tadi kata Mbak Nilai sebagai pengantar tadi bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap,
ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut atau orang-orang di sekitar eh, di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Mhm. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih disebutkan tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain, ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang. Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah. Apalagi kan terkait dengan isunya memang ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya ini kan menjadi tanda tanya besar juga bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin, terus kemudian dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencerai demokrasi kita. Terus kemudian siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin. Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan dan ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu, sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan, apalagi kan sangat kita lihat begitu jelasnya mereka para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansa politik dan patut dicurigai memang ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku. Ya, apalagi kan adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, gitu kan, gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu
akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati melakukan itu gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang ini lingkarannya penguasa rezim atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa diskusi kemarin itu. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refly Harun begitu ya, Bang Fernando. Bahkan Bang Refly ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refly Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan. Namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refly Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang? Ya, makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini, karena kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, kan gitu. Sehingga sangat wajar ketika banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena ya seperti tadi, seperti Pak Refly Harun, Pak Din Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya, sehingga ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran, ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini. Dan inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah. Karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, supaya apa? Ada yang melakukan check and balance, supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refly Harun, seperti Pak Din Samsudin, terus seperti Pak Said Didu dan yang lain-lainnya, itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini, supaya apa? Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena, ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan kritik yang dilakukan, karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu, yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan
predikat tersebut kepada para tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Kalau memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan. Karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku tersebut. Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang? Nah, itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalihan isu, misalnya Fufu Fafa kan gitu yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil. Justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi. Itu jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini, beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara, diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya seperti tadi masalah buku ataupun nebeng gratis pakai jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini, karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk, gitu ya. Siapa saja yang, karena kalau masih di luar melakukan aksi itu tidak perlu ditindak, karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan gitu. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan, itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka, karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu, keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan untuk bagaimana kita memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik, karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum, akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan, karena kan mereka sudah melakukan bentuk intimidasi sebenarnya, walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan, itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan ditetapkan menjadi tersangka, supaya ini menjadi catatan untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya, supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi berkumpul sementara
forum-forum diskusi ini kan sangat perlu, sangat penting untuk kepentingan demokrasi kita ke depan. Karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah. Supaya apa? Pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya. Karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini, tetapi semua komponen bangsa, siapapun itu, baik itu melalui kritik ataupun dengan cara bergabung dalam pemerintahan, yaitu itu hanya pembagian tugas saja, tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat kericuhan, kegaduhan, bukan berkeinginan untuk bagaimana membubarkan negara ini. Kalau itu memang kita harus sama-sama melawan, tetapi selama ingin melakukan kritik, selama ingin mengoreksi, selama ingin memberikan masukan, kita harus mendukung. Karena itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan. Oke, itu juga jadi kemudian PR bagi pihak terkait dalam hal ini kepolisian ya, Bang Fernando, untuk bisa menuntaskan, termasuk mengungkap siapa tadi sosok intelektual atau Mr. X yang ada di balik orderan yang diterima oleh para pelaku pembubaran paksa hari ini. Ya, sangat penting itu Mbak Nila, karena apa? Apalagi kan kemarin sempat dianggap pihak kepolisian membiarkan, seolah-olah tidak menjaga warga negaranya. Sementara kalau kita dengarkan, ternyata ada sesuatu yang perlu juga menjadi koreksi bagi penyelenggara diskusi, supaya apa? Melaporkan diri, agar apa? Ketika ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan kemarin ingin membubarkan, polisi sudah mengetahui bahwa memang perlu pengamanan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Jadi memang harus menjadi introspeksi bersama lah dalam hal untuk bagaimana kita membangun demokrasi kita ke depan, supaya sama-sama saling menghargai. Ketika kita melakukan forum diskusi, ya kita harus menghargai juga aparat negara kita, supaya bisa kita dilindungi, dijaga. Diskusi kita ya harus memberitahu, melaporkan diri, walaupun tidak membutuhkan izin, hanya melaporkan diri, memberitahukan supaya mereka bisa mengantisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa, yang ingin melakukan aksi, ingin melakukan pembubaran, jadi pihak kepolisian sudah bisa mengantisipasinya. Jadi sorotan publik, ini adalah acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan yang kemudian berakhir ricuh setelah sejumlah orang melakukan pembubaran paksa. Acara ini sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Refli Harun, ada juga nama Marwan Batubara, Said Didu hingga Din Syamsuddin. Sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 pelaku yang ditangkap dan 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah para pelaku ini mengatakan mendapat orderan begitu ya, atau perintah langsung untuk membubarkan diskusi soal pemerintahan ini. Lantas apakah kemudian pembubaran paksa ini murni tindak pidana saja, tribunal, atau justru juga penuh tanda tanya dan ada tokoh intelektual dalam tanda kutip di baliknya? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Salam sehat. Salam Terima sehat. kasih Selamat malam, Bang Fernando. Ini kita sejak Sabtu kemarin sama-sama mengamati bagaimana ada upaya pembubaran paksa, sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut, karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan, dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan, gitu, karena tinggal hitungan hari sebenarnya atau minggu, karena tidak sampai 1 bulan lagi. Dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau, ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau. Dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya. Dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak
legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi, bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh orang-orang yang cukup ternama, dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat sangat penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting, apalagi seperti tadi kata Mbak Nilai sebagai pengantar tadi, bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap, ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut, atau orang-orang di sekitar di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain, ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang. Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah. Apalagi kan terkait dengan isunya memang ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahnya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya ini kan menjadi tanda tanya besar juga, bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin, terus kemudian dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencerai demokrasi kita. Terus kemudian siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin? Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan, dan ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu, sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan. Apalagi kan sangat kita lihat begitu jelasnya mereka, para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansa politik, dan patut dicurigai memang
ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku. Ya, apalagi kan ada ya adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, ya. Gitu kan, gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati melakukan itu gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang yang lingkarannya penguasa rezim atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan aksi kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa diskusi kemarin itu. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refli Harun begitu ya, Bang Fernando. Bahkan Bang Refli ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refli Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan. Namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refli Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang? Ya, makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini, karena kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, kan gitu. Sehingga sangat wajar ketika banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena ya seperti tadi, seperti Pak Refli Harun, Pak Din Samsudin, Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya sehingga ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran, ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini. Dan inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah. Karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, supaya apa? Ada yang melakukan check and balance, supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refli Harun, seperti Pak Din Samsudin, seperti Pak Said Didu dan yang lain-lainnya, itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini, supaya apa?
Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena, ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan-penyimpangan kritik yang dilakukan karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan predikat tersebut kepada para tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Kalau memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan, karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku tersebut. Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang? Nah, itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalihan isu, misalnya Fufu Fafa kan gitu yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil. Justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi. Itu jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini, beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara, diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahannya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya seperti tadi masalah buku ataupun nebeng gratis pakai jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya, Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando, penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini? Karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk, gitu ya. Siapa saja karena kalau masih di luar melakukan aksi itu tidak perlu ditindak, karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan gitu. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan, itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka, karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu, keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan untuk bagaimana kita memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan
berkumpul, berserikat, terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik, karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum, akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan, karena kan mereka sudah melakukan bentuk intimidasi sebenarnya, walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan, itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan ditetapkan menjadi tersangka, supaya ini menjadi catatan untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya, supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi, berkumpul. Sementara forum-forum diskusi ini kan sangat perlu, sangat penting untuk kepentingan demokrasi kita ke depan, karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah, supaya pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya. Karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini, tetapi semua komponen bangsa, siapapun itu, baik itu melalui kritik ataupun dengan cara bergabung dalam pemerintahan, yaitu itu hanya pembagian tugas saja, tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat kericuhan, kegaduhan, bukan berkeinginan untuk bagaimana membubarkan negara ini. Kalau itu memang kita harus sama-sama melawan, tetapi selama ingin melakukan kritik, selama ingin mengoreksi, selama ingin memberikan masukan, kita harus mendukung. Karena itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan. Oke, itu juga jadi kemudian PR bagi pihak terkait, dalam hal ini kepolisian ya, Bang Fernando, untuk bisa menuntaskan, termasuk mengungkap siapa tadi sosok intelektual atau Mr. X yang ada di balik orderan yang diterima oleh para pelaku pembubaran paksa hari ini. Ya, sangat penting itu Mbak Nila, karena apalagi kan kemarin sempat dianggap pihak kepolisian membiarkan, seolah-olah tidak menjaga warga negaranya. Sementara kalau kita dengarkan, ternyata ada sesuatu yang perlu juga menjadi koreksi bagi penyelenggara diskusi, supaya melaporkan diri, agar ketika ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan kemarin ingin membubarkan, polisi sudah mengetahui bahwa memang perlu pengamanan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Jadi memang harus menjadi introspeksi bersama lah dalam hal untuk bagaimana kita membangun demokrasi kita ke depan, supaya sama-sama saling menghargai. Ketika kita melakukan forum diskusi, ya kita harus menghargai juga aparat negara kita, supaya bisa kita dilindungi, dijaga diskusi kita, ya harus memberitahu, melaporkan diri, walaupun tidak membutuhkan izin, hanya melaporkan diri, memberitahukan, supaya mereka bisa mengantisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa, yang ingin melakukan aksi, ingin melakukan pembubaran. Jadi pihak kepolisian sudah bisa mengantisipasinya. Jadi sorotan publik ini adalah acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan, yang kemudian berakhir ricuh setelah sejumlah orang melakukan pembubaran paksa. Acara ini sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Refli Harun, ada juga nama Marwan Batubara, Said Didu, hingga Din Syamsuddin. Sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 pelaku yang ditangkap dan 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah para pelaku ini mengatakan mendapat orderan begitu ya, atau perintah langsung untuk membubarkan diskusi soal pemerintahan ini. Lantas apakah kemudian pembubaran paksa ini murni tindak pidana saja, Tribunal, atau justru juga penuh tanda tanya dan ada tokoh intelektual dalam tanda kutip di baliknya? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Salam sehat. Salam sehat. Selamat malam, Bang Fernando. Ini kita sejak Sabtu kemarin sama-sama mengamati bagaimana ada upaya pembubaran paksa, sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut, karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa
ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul. Tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan, gitu. Karena tinggal hitungan hari sebenarnya atau minggu, karena tidak sampai 1 bulan lagi. Dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau, dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya. Dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi, bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh orang-orang yang cukup ternama, dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting, apalagi seperti tadi kata Mbak Nilai sebagai pengantar tadi, bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap, ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut, atau orang-orang di sekitar di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang? Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah. Apalagi kan terkait dengan isunya memang ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya ini kan menjadi tanda tanya besar juga, bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin, terus kemudian dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencederai demokrasi kita. Terus kemudian siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin? Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan, dan ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan
kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu, sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan, apalagi kan sangat kita lihat begitu jelasnya mereka para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansa politik, dan patut dicurigai memang ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku. Ya, apalagi kan adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, gitu kan, gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati melakukan itu gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang yang lingkarannya penguasa rezim atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan aksi kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa diskusi kemarin itu. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refly Harun begitu ya, Bang Fernando. Bahkan Bang Refly ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refly Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan. Namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refly Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang? Ya, makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini, karena kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, kan gitu. Sehingga sangat wajar ketika banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena ya seperti tadi, seperti Pak Refly Harun, Pak Din Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya, sehingga ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran, ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini. Dan
inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah. Karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan. Supaya apa? Ada yang melakukan check and balance. Supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refli Harun, seperti Pak Dim Samsudin, seperti Pak Din Saididu dan yang lain-lainnya, itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini supaya apa? Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena, ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan-penyimpangan kritik yang dilakukan karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan predikat tersebut kepada para tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Kalau memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan. Karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku tersebut. Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang? Nah, itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalihan isu, misalnya Fufu Fafa kan gitu yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil. Justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi. Itu jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini, beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara, diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahannya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya, seperti tadi masalah buku ataupun nebeng gratis pakai
jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando, penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini? Karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk, gitu ya. Siapa saja yang, karena kalau masih di luar melakukan aksi itu tidak perlu ditindak, karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan gitu. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka, karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu, keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan catatan untuk bagaimana kita eh, memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik, karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum, akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan, karena kan mereka sudah melakukan bentuk intimidasi sebenarnya, walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan, itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan ditetapkan menjadi tersangka, supaya ini menjadi catatan untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya, supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi berkumpul. Sementara forum-forum diskusi ini kan sangat perlu, sangat penting untuk kepentingan demokrasi kita ke depan, karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah, supaya pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya. Karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini, tetapi semua komponen bangsa, siapapun itu, baik itu melalui kritik ataupun dengan cara bergabung dalam pemerintahan, yaitu itu hanya pembagian tugas saja, tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat kericuhan, kegaduhan, bukan berkeinginan untuk bagaimana membubarkan negara ini. Kalau itu memang kita harus sama-sama melawan, tetapi selama ingin melakukan kritik, selama ingin mengoreksi, selama ingin memberikan masukan, kita harus mendukung, karena itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan. Oke, itu juga jadi kemudian PR bagi pihak terkait, dalam hal ini kepolisian ya, Bang Fernando, untuk bisa menuntaskan, termasuk mengungkap siapa tadi sosok intelektual atau Mr. X yang ada di balik orderan yang diterima oleh para pelaku pembubaran paksa hari ini. Ya, sangat penting itu Mbak Nila, karena apa? Apalagi kan kemarin sempat dianggap pihak kepolisian membiarkan, seolah-olah tidak menjaga warga negaranya. Sementara kalau kita dengarkan, ternyata ada sesuatu yang perlu juga menjadi koreksi bagi penyelenggara diskusi, supaya melaporkan diri, agar ketika ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan kemarin ingin membubarkan, polisi sudah mengetahui bahwa memang perlu pengamanan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Jadi memang harus menjadi introspeksi bersama lah dalam hal untuk bagaimana kita membangun demokrasi kita ke depan, supaya sama-sama saling menghargai. Ketika kita melakukan forum diskusi, ya kita harus menghargai juga aparat negara kita, supaya bisa kita dilindungi, dijaga diskusi kita, ya harus memberitahu, melaporkan diri, walaupun tidak membutuhkan izin, hanya melaporkan diri, memberitahukan, supaya mereka bisa mengantisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa, yang ingin melakukan aksi, ingin melakukan pembubaran, jadi pihak kepolisian sudah bisa mengantisipasinya. Jadi sorotan publik ini adalah acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan, yang kemudian berakhir ricuh setelah sejumlah orang
melakukan pembubaran paksa. Acara ini sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Refli Harun, ada juga nama Marwan Batubara, Said Didu hingga Din Syamsuddin. Sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 pelaku yang ditangkap dan 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah para pelaku ini mengatakan mendapat orderan begitu ya atau perintah langsung Ya. untuk membubarkan diskusi soal pemerintahan ini. Lantas apakah kemudian pembubaran paksa ini murni tindak pidana saja Tribunal atau justru juga penuh tanda tanya dan ada tokoh intelektual dalam tanda kutip di baliknya? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Pak Nila. Salam sehat. Salam Terima sehat. kasih kesempatannya. Selamat malam, Bang Fernando. Ini kita sejak Sabtu kemarin sama-sama mengamati bagaimana ada upaya pembubaran paksa sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan, gitu. Karena tinggal hitungan hari sebenarnya atau minggu, karena tidak sampai 1 bulan lagi. Dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau, ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau. Dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya. Dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi, bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh orang-orang yang cukup ternama, dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting. Apalagi seperti tadi kata Mbak Nilai sebagai pengantar tadi, bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap, ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut atau orang-orang di sekitar di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang? Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah. Apalagi kan terkait dengan isunya memang
ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya ini kan menjadi tanda tanya besar juga bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin. Terus kemudian dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencederai demokrasi kita. Terus kemudian siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin. Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan dan ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu. Sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan, apalagi kan sangat kita lihat begitu jelasnya mereka para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansa politik dan patut dicurigai memang ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku. Ya, apalagi kan adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, gitu kan, gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati melakukan itu gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang yang lingkarannya penguasa rezim atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa diskusi kemarin itu. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refly Harun begitu ya, Bang Fernando. Bahkan Bang Refly ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refly Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan. Namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refly Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang
identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang. Ya, makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini, karena kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat eh, diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, kan gitu. Sehingga sangat wajar ketika eh, banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena ya seperti tadi, seperti Pak Refli Harun, Pak Din Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya sehingga ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran, ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini. Dan inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah. Karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, supaya apa? Ada yang melakukan check and balance, supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refli Harun, seperti Pak Din Samsudin, seperti Pak Said Didu dan yang lain-lainnya, itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini, supaya apa? Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena, ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan-penyimpangan kritik yang dilakukan, karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu, yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan predikat tersebut kepada para tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Kalau memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan. Karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku tersebut. Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang?
Nah, itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalian isu, misalnya Fufu Fafa kan gitu yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil, justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi itu. Jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini, beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara, diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya seperti tadi masalah buku apa ataupun nebeng gratis pakai jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini, karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk, gitu ya, siapa saja yang, karena kalau masih di luar melakukan aksi itu tidak perlu ditindak, karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan gitu. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan, itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka, karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu, keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan untuk bagaimana kita memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik, karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum, akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan, karena kan mereka sudah melakukan bentuk intimidasi sebenarnya, walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan, itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan ditetapkan menjadi tersangka, supaya ini menjadi catatan untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya, supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi, berkumpul, sementara forum-forum diskusi ini kan sangat perlu, sangat penting untuk kepentingan demokrasi kita ke depan, karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah, supaya pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya, karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini, tetapi semua komponen bangsa, siapapun itu, baik itu melalui kritik ataupun dengan cara bergabung dalam pemerintahan, yaitu itu hanya pembagian tugas saja, tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat kericuhan, kegaduhan, bukan berkeinginan untuk bagaimana membubarkan negara ini. Kalau itu memang kita harus sama-sama melawan, tetapi selama ingin melakukan kritik, selama ingin mengoreksi, selama ingin memberikan masukan, kita harus mendukung, karena itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan. Oke, itu juga jadi kemudian PR bagi pihak terkait, dalam hal ini kepolisian ya, Bang Fernando, untuk bisa menuntaskan, termasuk mengungkap siapa tadi sosok intelektual atau Mr. X yang ada di balik orderan yang diterima oleh para pelaku pembubaran paksa hari ini. Ya, sangat penting itu Mbak Nila, karena apalagi kan kemarin sempat dianggap pihak kepolisian membiarkan, seolah-olah tidak menjaga warga negaranya. Sementara kalau kita dengarkan, ternyata ada sesuatu yang perlu juga menjadi koreksi bagi penyelenggara diskusi, supaya melaporkan diri
agar apa ketika ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan kemarin ingin membubarkan, polisi sudah mengetahui bahwa memang perlu pengamanan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Jadi memang harus menjadi introspeksi bersama lah dalam hal untuk bagaimana kita membangun demokrasi kita ke depan supaya sama-sama saling menghargai. Ketika kita melakukan forum diskusi, ya kita harus menghargai juga aparat negara kita supaya bisa kita dilindungi, dijaga diskusi kita, ya harus memberitahu, melaporkan diri walaupun tidak membutuhkan izin, hanya melaporkan diri, memberitahukan supaya mereka bisa mengantisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa, yang ingin melakukan aksi, ingin melakukan pembubaran, jadi pihak kepolisian sudah bisa mengantisipasinya. Jadi sorotan publik, ini adalah acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan yang kemudian berakhir ricuh setelah sejumlah orang melakukan pembubaran paksa. Acara ini sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Refli Harun, ada juga nama Marwan Batubara, Said Didu hingga Din Syamsuddin. Sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 pelaku yang ditangkap dan 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah para pelaku ini mengatakan mendapat orderan begitu ya atau perintah langsung untuk membubarkan diskusi soal pemerintahan ini. Lantas apakah kemudian pembubaran paksa ini murni tindak pidana saja Tribunal atau justru juga penuh tanda tanya dan ada tokoh intelektual dalam tanda kutip di baliknya? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Salam sehat. Salam Terima sehat. kasih kesempatannya. Selamat malam, Bang Fernando. Ini kita sejak Sabtu kemarin sama-sama mengamati bagaimana ada upaya pembubaran paksa sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan, gitu. Karena tinggal hitungan hari sebenarnya atau minggu, karena tidak sampai 1 bulan lagi. Dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau, ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau. Dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya. Dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi, bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh orang-orang yang cukup ternama, dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting. Apalagi seperti tadi kata Mbak Nilai sebagai pengantar tadi, bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap, ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut atau orang-orang di sekitar di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang
akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih disebutkan tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang? Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap Ya. apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah, apalagi kan terkait dengan isunya memang ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya ini kan menjadi tanda tanya besar juga bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin, terus kemudian dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencederai demokrasi kita. Terus kemudian siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin. Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan dan ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu, sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan, apalagi kan sangat kita lihat begitu jelasnya mereka para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansa politik dan patut dicurigai memang ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku. Ya, apalagi kan adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, gitu kan, gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati melakukan itu gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi
ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang yang lingkarannya penguasa rezim, atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa diskusi kemarin itu. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refli Harun begitu ya, Bang Fernando. Bahkan Bang Refli ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refli Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan. Namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refli Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang? Ya, makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini, karena kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, gitu. Sehingga sangat wajar ketika banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena ya seperti tadi, seperti Pak Refli Harun, Pak Din Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya, sehingga ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran, ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini. Dan inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah. Karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, supaya apa? Ada yang melakukan check and balance, supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refli Harun, seperti Pak Din Samsudin, terus seperti Pak Said Didu dan yang lain-lainnya, itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini, supaya apa? Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena, ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan-penyimpangan kritik yang dilakukan, karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu, yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan predikat tersebut kepada para tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan
kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Kalau memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan. Karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku-perilaku tersebut. Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang? Nah, itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalihan isu, misalnya Kufu Fafa kan gitu yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil. Justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi. Itu jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini, beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara, diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya seperti tadi masalah buku ataupun nebeng gratis pakai jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya, Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini, karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk, itu ya, siapa saja yang, karena kalau masih di luar melakukan aksi itu tidak perlu ditindak, karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan gitu. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan, itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka, karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu, keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan untuk bagaimana kita memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik, karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum, akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan, karena kan mereka sudah melakukan bentuk intimidasi sebenarnya, walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan, itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan ditetapkan menjadi tersangka, supaya ini menjadi catatan untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya, supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi berkumpul, sementara forum-forum diskusi ini kan sangat penting untuk kepentingan demokrasi kita ke depan, karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah, supaya pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya, karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini, tetapi semua komponen bangsa, siapapun itu.
baik itu melalui kritik ataupun dengan cara bergabung dalam pemerintahan, yaitu itu hanya pembagian tugas saja, tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat kericuhan, kegaduhan, bukan berkeinginan untuk bagaimana membubarkan negara ini. Kalau itu memang kita harus sama-sama melawan, tetapi selama ingin melakukan kritik, selama ingin mengoreksi, selama ingin memberikan masukan, kita harus mendukung. Karena itu sangat sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan. Oke, itu juga jadi kemudian PR bagi pihak terkait dalam hal ini kepolisian ya, Bang Fernando, untuk bisa menuntaskan, termasuk mengungkap siapa tadi sosok intelektual atau Mr. X yang ada di balik orderan yang diterima oleh para pelaku pembubaran paksa hari ini. Ya, sangat penting itu Mbak Nila, karena apa? Apalagi kan kemarin sempat dianggap pihak kepolisian membiarkan seolah-olah tidak menjaga warga negaranya. Sementara kalau kita dengarkan, ternyata ada sesuatu yang perlu juga menjadi koreksi bagi penyelenggara diskusi, supaya apa? Melaporkan diri, agar apa? Ketika ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan kemarin ingin membubarkan, polisi sudah mengetahui bahwa memang perlu pengamanan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Jadi memang harus menjadi introspeksi bersama lah dalam hal untuk bagaimana kita membangun demokrasi kita ke depan, supaya sama-sama saling menghargai. Ketika kita melakukan forum diskusi, ya kita harus menghargai juga aparat negara kita, supaya bisa kita dilindungi, dijaga diskusi kita, ya harus memberitahu, melaporkan diri, walaupun tidak membutuhkan izin, hanya melaporkan diri, memberitahukan supaya mereka bisa mengantisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa, yang ingin melakukan aksi, ingin melakukan pembubaran, jadi pihak kepolisian sudah bisa mengantisipasinya. Jadi sorotan publik ini adalah acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan yang kemudian berakhir ricuh setelah sejumlah orang melakukan pembubaran paksa. Acara ini sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Refli Harun, ada juga nama Marwan Batubara, Said Didu hingga Din Syamsuddin. Sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 pelaku yang ditangkap dan 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah para pelaku ini mengatakan mendapat orderan begitu ya, atau perintah langsung untuk membubarkan diskusi soal pemerintahan ini. Lantas apakah kemudian pembubaran paksa ini murni tindak pidana saja, tribunal, atau justru juga penuh tanda tanya dan ada tokoh intelektual dalam tanda kutip di baliknya? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Salam sehat. Salam Terima sehat. kasih Selamat malam, Bang Fernando. Ini kita sejak Sabtu kemarin sama-sama mengamati bagaimana ada upaya pembubaran paksa, sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut, karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan, dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan, gitu, karena tinggal hitungan hari sebenarnya atau minggu, karena tidak sampai 1 bulan lagi. Dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau, ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau. Dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya. Dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi,
bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh orang-orang yang cukup ternama, dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat 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 penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting, apalagi seperti tadi kata Mbak Nilai sebagai pengantar tadi, bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap, ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut, atau orang-orang di sekitar di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang? Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah, apalagi kan terkait dengan isunya memang ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahnya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya ini kan menjadi tanda tanya besar juga, bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin, terus kemudian dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencederai demokrasi kita. Terus kemudian siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin? Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan, dan ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu, sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan. Apalagi kan sangat kita lihat begitu jelasnya mereka, para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansa politik, dan patut dicurigai memang ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku.
Ya, apalagi kan ada ya apa adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, Ya. gitu kan? Gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena eh, orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena eh, tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati melakukan itu gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang yang lingkarannya penguasa rezim, atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan aksi kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa diskusi kemarin itu. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refli Harun begitu ya, Bang Fernando. Bahkan Bang Refli ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refli Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan. Namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refli Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang? Ya, makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini, karena kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, kan gitu. Sehingga sangat wajar ketika banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena ya seperti tadi, seperti Pak Refli Harun, Pak Din Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya, sehingga ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran, ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini. Dan inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah. Karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, supaya apa? Ada yang melakukan check and balance, supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refli Harun, seperti Pak Din Samsudin, terus seperti Pak Said Didu dan yang lain-lainnya, itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini, supaya apa? Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena, ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah
di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan-penyimpangan kritik yang dilakukan karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan-kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan predikat tersebut kepada para tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Kalau memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan, karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku tersebut. Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang? Nah, itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalihan isu, misalnya Kufu Fafa kan gitu yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil. Justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi. Itu jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini, beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara, diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya seperti tadi masalah buku ataupun nebeng gratis pakai jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini, karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk, gitu ya. Siapa saja yang, karena kalau masih di luar melakukan aksi itu tidak perlu ditindak, karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan gitu. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan, itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka, karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu, keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan untuk bagaimana kita memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik, karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum, akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan, karena kan mereka sudah
melakukan bentuk apa itu ya, intimidasi sebenarnya, walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan, itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan apa, menjadi apa, ditetapkan menjadi tersangka, supaya ini menjadi catatan apa untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya, supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi berkumpul. Sementara forum-forum diskusi ini kan sangat perlu, sangat penting untuk kepentingan demokrasi kita ke depan, karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah, supaya apa, pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya. Karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini, tetapi semua komponen bangsa, siapapun itu, baik itu melalui kritik ataupun dengan cara apa, bergabung dalam pemerintahan, yaitu itu hanya pembagian tugas saja, tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat kericuhan, kegaduhan, bukan berkeinginan untuk bagaimana membubarkan negara ini. Kalau itu memang kita harus sama-sama melawan, tetapi selama ingin melakukan kritik, selama ingin mengoreksi, selama ingin memberikan masukan, kita harus mendukung, karena itu sangat sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan. Oke, itu juga jadi kemudian PR bagi pihak terkait, dalam hal ini kepolisian ya, Bang Fernando, untuk bisa menuntaskan, termasuk mengungkap siapa tadi sosok intelektual atau Mr. X yang ada di balik orderan yang diterima oleh para pelaku pembubaran paksa hari ini. Ya, sangat penting itu Mbak Nila, karena apa? Apalagi kan kemarin sempat dianggap pihak kepolisian membiarkan, seolah-olah tidak menjaga warga negaranya. Sementara kalau kita dengarkan, ternyata ada sesuatu yang perlu juga menjadi koreksi bagi penyelenggara diskusi, supaya apa? Melaporkan diri, agar apa? Ketika ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan kemarin ingin membubarkan, polisi sudah mengetahui bahwa memang perlu pengamanan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Jadi memang harus menjadi introspeksi bersama lah dalam hal untuk bagaimana kita membangun demokrasi kita ke depan, supaya sama-sama saling menghargai. Ketika kita melakukan forum diskusi, ya kita harus menghargai juga aparat negara kita, supaya bisa kita dilindungi, dijaga. Diskusi kita ya harus memberitahu, melaporkan diri, walaupun tidak membutuhkan izin, hanya melaporkan diri, memberitahukan, supaya mereka bisa mengantisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa, yang ingin melakukan aksi, ingin melakukan pembubaran. Jadi pihak kepolisian sudah bisa mengantisipasinya. Jadi sorotan publik ini adalah acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan, yang kemudian berakhir ricuh setelah sejumlah orang melakukan pembubaran paksa. Acara ini sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Refli Harun, ada juga nama Marwan Batubara, Said Didu, hingga Din Syamsuddin. Sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 pelaku yang ditangkap dan 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah para pelaku ini mengatakan mendapat orderan begitu ya, atau perintah langsung untuk membubarkan diskusi soal pemerintahan ini. Lantas apakah kemudian pembubaran paksa ini murni tindak pidana saja, Tribunal, atau justru juga penuh tanda tanya dan ada tokoh intelektual dalam tanda kutip di baliknya? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Salam sehat. Salam Terima sehat. kasih Selamat malam, Bang Fernando. Ini kita sejak Sabtu kemarin sama-sama mengamati bagaimana ada upaya pembubaran paksa, sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut, karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan, dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan.
gitu, karena tinggal hitungan hari sebenarnya atau minggu, karena tidak sampai 1 bulan lagi. Dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau, dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya. Dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi, bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh orang-orang yang cukup ternama, dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting, apalagi seperti tadi kata Mbak Nilai sebagai pengantar tadi, bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap, ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut, atau orang-orang di sekitar di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang? Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah. Apalagi kan terkait dengan isunya memang ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahnya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya ini kan menjadi tanda tanya besar juga, bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin, terus kemudian dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencerai demokrasi kita. Terus kemudian siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin? Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan, dan ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu, sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan, apalagi kan sangat
sangat-sangat apa ya, kita lihat begitu jelasnya mereka para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansanya, nuansa politik, dan patut dicurigai memang ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku. Ya, apalagi kan ada ya adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, gitu kan, gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati melakukan itu gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang yang lingkarannya penguasa rezim atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan aksi kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa diskusi kemarin itu. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refli Harun begitu ya, Bang Fernando. Bahkan Bang Refli ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refli Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan. Namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refli Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang? Ya, makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini, karena kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, kan gitu. Sehingga sangat wajar ketika banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena ya seperti tadi, seperti Pak Refli Harun, Pak Din Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya, sehingga ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran, ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini. Dan inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah. Karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela
mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan supaya apa? Ada yang melakukan check and balance, supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refli Harun, seperti Pak Din Samsudin, terus seperti Pak Din Saididu dan yang lain-lainnya itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini supaya apa? Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena, ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan-penyimpangan kritik yang dilakukan karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan predikat tersebut kepada para tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Kalau memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan. Karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku tersebut. Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang? Nah, itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalihan isu, misalnya Kufu Fafa kan gitu yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil. Justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi. Itu jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini. Beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya seperti tadi masalah buku ataupun nebeng gratis pakai jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya, Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando, penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini? Karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk, gitu ya. Siapa saja karena
kalau masih di luar melakukan aksi itu tidak perlu ditindak karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan gitu. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu, keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan catatan untuk bagaimana kita eh, memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan karena kan mereka sudah melakukan bentuk intimidasi sebenarnya walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan ditetapkan menjadi tersangka supaya ini menjadi catatan untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi berkumpul sementara forum-forum diskusi ini kan sangat penting untuk kepentingan demokrasi kita ke depan karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah supaya pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini tetapi semua komponen bangsa siapapun itu baik itu melalui kritik ataupun dengan cara bergabung dalam pemerintahan yaitu itu hanya pembagian tugas saja tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat kericuhan, kegaduhan, bukan berkeinginan untuk bagaimana membubarkan negara ini. Kalau itu memang kita harus sama-sama melawan. Tetapi selama ingin melakukan kritik, selama ingin mengoreksi, selama ingin memberikan masukan, kita harus mendukung. Karena itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan. Oke, itu juga jadi kemudian PR bagi pihak terkait dalam hal ini kepolisian ya, Bang Fernando untuk bisa menuntaskan termasuk mengungkap siapa tadi sosok intelektual atau Mr. X yang ada di balik orderan yang diterima oleh para pelaku pembubaran paksa hari ini. Ya, sangat penting itu Mbak Nila karena apa? Apalagi kan kemarin sempat dianggap pihak kepolisian membiarkan seolah-olah tidak menjaga warga negaranya. Sementara kalau kita dengarkan ternyata ada sesuatu yang perlu juga menjadi koreksi bagi penyelenggara diskusi supaya melaporkan diri agar ketika ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan kemarin ingin membubarkan polisi sudah mengetahui bahwa memang perlu pengamanan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Jadi memang harus menjadi introspeksi bersamalah dalam hal untuk bagaimana kita membangun demokrasi kita ke depan supaya sama-sama saling menghargai ketika kita melakukan forum diskusi ya kita harus menghargai juga aparat negara kita supaya bisa kita dilindungi, dijaga diskusi kita ya harus memberitahu melaporkan diri walaupun tidak membutuhkan izin hanya melaporkan diri memberitahukan supaya mereka bisa mengantisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa yang ingin melakukan aksi, ingin melakukan pembubaran. Jadi pihak kepolisian sudah bisa mengantisipasinya. Jadi sorotan publik ini adalah acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan yang kemudian berakhir ricuh setelah sejumlah orang melakukan pembubaran paksa. Acara ini sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Refli Harun, ada juga nama Marwan Batubara, Said Didu hingga Din Syamsuddin. Sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 pelaku yang ditangkap dan 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah para pelaku ini mengatakan mendapat orderan begitu ya atau perintah langsung untuk membubarkan diskusi soal pemerintahan ini. Lantas apakah kemudian pembubaran paksa ini murni tindak pidana saja? Tribunal
benar atau justru juga penuh tanda tanya dan ada tokoh intelektual dalam tanda kutip di baliknya. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Salam sehat. Salam Terima sehat. kasih kesempatannya. Selamat malam, Bang Fernando. Ini kita sejak Sabtu kemarin sama-sama mengamati bagaimana ada upaya pembubaran paksa sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan. Gitu, karena tinggal hitungan hari sebenarnya atau minggu, karena tidak sampai 1 bulan lagi, dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau, dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya, dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi, bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh orang-orang yang cukup ternama, dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting, apalagi seperti tadi kata Mbak Nilai sebagai pengantar tadi, bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap, ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut, atau orang-orang di sekitar di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang? Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah. Apalagi kan terkait dengan isunya memang ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya
terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya ini kan menjadi tanda tanya besar juga bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin. Terus kemudian dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencerai demokrasi kita. Terus kemudian siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin. Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan dan ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu, sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan, apalagi kan sangat kita lihat begitu jelasnya mereka para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansanya, nuansa politik, dan patut dicurigai memang ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku. Ya, apalagi kan adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, gitu kan, gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati melakukan itu gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang yang lingkarannya penguasa rezim atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan aksi kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa diskusi kemarin itu. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refly Harun begitu ya, Bang Fernando. Bahkan Bang Refly ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refly Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan. Namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refly Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang? Ya, makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini, karena kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, kan gitu. Sehingga
sangat wajar ketika eh, banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena ya seperti tadi, seperti Pak Refli Harun, Pak Din Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya sehingga ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini. Dan inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah. Karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan. Supaya apa? Ada yang melakukan check and balance, supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refli Harun, seperti Pak Din Samsudin, seperti Pak Said Didu dan yang lain-lainnya, itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini supaya apa? Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena, ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan-penyimpangan kritik yang dilakukan karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan predikat tersebut kepada para tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan. Karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku tersebut. Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang? Nah, itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalihan isu, misalnya Fufu-Fafa kan gitu yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil.
justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi. Itu jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini, beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara, diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya seperti tadi masalah buku apa ataupun nebeng gratis pakai jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini, karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk, gitu ya, siapa saja yang, karena kalau masih di luar melakukan aksi itu tidak perlu ditindak, karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan gitu. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka, karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu, keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan untuk bagaimana kita memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik, karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan, karena kan mereka sudah melakukan bentuk intimidasi sebenarnya, walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan, itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan ditetapkan menjadi tersangka, supaya ini menjadi catatan untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya, supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi, berkumpul, sementara forum-forum diskusi ini kan sangat perlu, sangat penting untuk kepentingan demokrasi kita ke depan, karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah, supaya pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya, karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini, tetapi semua komponen bangsa, siapapun itu, baik itu melalui kritik ataupun dengan cara bergabung dalam pemerintahan, yaitu itu hanya pembagian tugas saja, tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat kericuhan, kegaduhan, bukan berkeinginan untuk bagaimana membubarkan negara ini. Kalau itu memang kita harus sama-sama melawan, tetapi selama ingin melakukan kritik, selama ingin mengoreksi, selama ingin memberikan masukan, kita harus mendukung, karena itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan. Oke, itu juga jadi kemudian PR bagi pihak terkait, dalam hal ini kepolisian ya, Bang Fernando, untuk bisa menuntaskan, termasuk mengungkap siapa tadi sosok intelektual atau Mr. X yang ada di balik orderan yang diterima oleh para pelaku pembubaran paksa hari ini. Ya, sangat penting itu Mbak Nila, karena apalagi kan kemarin sempat dianggap pihak kepolisian membiarkan, seolah-olah tidak menjaga warga negaranya. Sementara kalau kita dengarkan, ternyata ada sesuatu yang perlu juga menjadi koreksi bagi penyelenggara diskusi, supaya melaporkan diri, agar ketika ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan kemarin ingin membubarkan, polisi sudah mengetahui bahwa memang perlu pengamanan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Jadi memang harus menjadi introspeksi bersamalah dalam hal untuk bagaimana kita membangun demokrasi kita ke depan, supaya sama-sama saling menghargai. Ketika kita melakukan forum diskusi, ya kita harus menghargai juga aparat negara kita, supaya
bisa kita dilindungi, dijaga diskusi kita, ya harus memberitahu, melaporkan diri, walaupun tidak membutuhkan izin, hanya melaporkan diri, memberitahukan supaya mereka bisa mengantisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa, yang ingin melakukan aksi, ingin melakukan pembubaran, jadi pihak kepolisian sudah bisa mengantisipasinya. Jadi sorotan publik. Ini adalah acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan yang kemudian berakhir ricuh setelah sejumlah orang melakukan pembubaran paksa. Acara ini sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Refli Harun, ada juga nama Marwan Batubara, Said Didu hingga Din Syamsuddin. Sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 pelaku yang ditangkap dan 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah para pelaku ini mengatakan mendapat orderan begitu ya atau perintah langsung untuk membubarkan diskusi soal pemerintahan ini. Lantas apakah kemudian pembubaran paksa ini murni tindak pidana saja Tribunal atau justru juga penuh tanda tanya dan ada tokoh intelektual dalam tanda kutip di baliknya? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Pak Nila. Salam sehat. Salam Terima sehat. kasih kesempatannya. Selamat malam, Bang Fernando. Ini kita sejak Sabtu kemarin sama-sama mengamati bagaimana ada upaya pembubaran paksa sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan, gitu. Karena tinggal hitungan hari sebenarnya atau minggu, karena tidak sampai 1 bulan lagi. Dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau, ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau. Dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya. Dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi, bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh orang-orang yang cukup ternama, dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting, apalagi seperti tadi kata Mbak Nilai sebagai pengantar tadi, bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap, ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut atau orang-orang di sekitar di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang? Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap
apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah, apalagi kan terkait dengan isunya memang ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya ini kan menjadi tanda tanya besar juga bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin, terus kemudian dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencederai demokrasi kita. Terus kemudian siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin. Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan dan ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu, sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan, apalagi kan sangat kita lihat begitu jelasnya mereka para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansa politik dan patut dicurigai memang ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku. Ya, apalagi kan adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, gitu kan, gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati melakukan itu gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang yang lingkarannya penguasa rezim atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa
diskusi kemarin itu. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refli Harun begitu ya, Bang Fernando. Bahkan Bang Refli ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refli Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan. Namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refli Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang? Ya, makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini, karena kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, kan gitu. Sehingga sangat wajar ketika banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena ya seperti tadi, seperti Pak Refli Harun, Pak Din Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya sehingga ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran, ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini. Dan inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah. Karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan supaya apa? Ada yang melakukan check and balance, supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refli Harun, seperti Pak Din Samsudin, seperti Pak Said Didu dan yang lain-lainnya, itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini supaya apa? Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena, ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan-penyimpangan kritik yang dilakukan karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan predikat tersebut kepada para tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Kalau memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan. Karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita
cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku-perilaku tersebut. Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Ya, Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang? nah itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalihan isu, misalnya Kufu Fafa kan gitu yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil, justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi itu. Jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini, beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara, diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya seperti tadi masalah buku apa ataupun nebeng gratis pakai jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini, karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk gitu ya, siapa saja yang, karena kalau masih di luar melakukan aksi itu tidak perlu ditindak karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan gitu. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu, keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan untuk bagaimana kita memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik, karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan, karena kan mereka sudah melakukan bentuk intimidasi sebenarnya, walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan, itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan ditetapkan menjadi tersangka, supaya ini menjadi catatan untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya, supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi, berkumpul, sementara forum-forum diskusi ini kan sangat perlu, sangat penting untuk kepentingan demokrasi kita ke depan. Karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah. Supaya pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya. Karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini, tetapi semua komponen bangsa, siapapun itu, baik itu melalui kritik ataupun dengan cara bergabung dalam pemerintahan, yaitu itu hanya pembagian tugas saja, tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat kericuhan, kegaduhan, bukan berkeinginan untuk bagaimana membubarkan negara ini. Kalau itu memang kita harus sama-sama melawan, tetapi selama ingin melakukan kritik, selama ingin mengoreksi, selama ingin memberikan masukan, kita harus mendukung. Karena itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan.
Oke, itu juga jadi kemudian PR bagi pihak terkait dalam hal ini kepolisian ya, Bang Fernando untuk bisa menuntaskan Yes. termasuk mengungkap siapa tadi sosok intelektual atau Mister X yang ada di balik orderan yang diterima oleh para pelaku Iya, pembubaran itu paksa hari ini. ya sangat penting itu Mbak Nila. Karena apa? Apalagi kan kemarin sempat dianggap pihak kepolisian membiarkan Ya. seolah-olah tidak menjaga warga negaranya. Mhm. Sementara kalau kita dengarkan ternyata ada sesuatu yang perlu juga menjadi koreksi bagi penyelenggara diskusi supaya apa? Melaporkan diri agar apa? Ketika ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan kemarin ingin membubarkan, polisi sudah mengetahui Hmm. bahwa memang perlu pengamanan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Jadi memang harus menjadi introspeksi bersama lah Hmm. dalam hal untuk bagaimana kita membangun demokrasi kita ke depan supaya sama-sama saling menghargai. Ketika kita melakukan forum diskusi, ya kita harus menghargai juga aparat negara kita supaya bisa kita dilindungi, dijaga diskusi kita, ya harus memberitahu, melaporkan diri walaupun tidak membutuhkan izin, hanya melaporkan diri, memberitahukan supaya mereka bisa mengantisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa, yang ingin melakukan aksi, ingin melakukan pembubaran, jadi pihak kepolisian sudah bisa mengantisipasinya. Jadi sorotan publik. Ini adalah acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan yang kemudian berakhir ricuh setelah sejumlah orang melakukan pembubaran paksa. Acara ini sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Refli Harun, ada juga nama Marwan Batubara, Said Didu hingga Din Syamsuddin. Sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 pelaku yang ditangkap dan 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah para pelaku ini mengatakan mendapat orderan begitu ya atau perintah langsung Ya. untuk membubarkan diskusi soal pemerintahan ini. Lantas apakah kemudian pembubaran paksa ini murni tindak pidana saja Tribunars atau justru juga penuh tanda tanya dan ada tokoh intelektual dalam tanda kutip di baliknya? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Salam sehat. Salam Terima sehat. kasih kesempatannya. Selamat malam, Bang Fernando. Ini kita sejak Sabtu kemarin sama-sama mengamati bagaimana ada upaya pembubaran paksa sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri Ya. oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan gitu karena tinggal hitungan hari sebenarnya atau minggu karena tidak sampai 1 bulan lagi dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi, bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh orang-orang yang cukup ternama dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting, apalagi seperti tadi kata Mbak Nilai sebagai pengantar tadi bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap,
ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut atau orang-orang di sekitar di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Mhm. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih disebutkan tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain, ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang. Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah. Apalagi kan terkait dengan isunya memang ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya ini kan menjadi tanda tanya besar juga bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin, terus kemudian dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencederai demokrasi kita. Terus kemudian siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin. Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan dan ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu, sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan. Apalagi kan sangat kita lihat begitu jelasnya mereka para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansa politik dan patut dicurigai memang ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku. Ya, apalagi kan adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, gitu kan, gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu
akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati melakukan itu gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang ini lingkarannya penguasa rezim atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa diskusi kemarin itu. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refly Harun begitu ya, Bang Fernando. Bahkan Bang Refly ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refly Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan. Namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refly Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang? Ya, makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini, karena kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, kan gitu. Sehingga sangat wajar ketika banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena ya seperti tadi, seperti Pak Refly Harun, Pak Din Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya sehingga ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran, ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini. Dan inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah. Karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, supaya apa? Ada yang melakukan check and balance, supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refly Harun, seperti Pak Din Samsudin, terus seperti Pak Said Didu dan yang lain-lainnya, itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini, supaya apa? Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena, ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan-penyimpangan kritik yang dilakukan, karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu, yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan
predikat tersebut kepada para tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Kalau memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan. Karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku tersebut. Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang? Nah, itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalihan isu, misalnya Kufu Fafa kan gitu yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil. Justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi. Itu jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini, beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara, diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya seperti tadi masalah buku ataupun nebeng gratis pakai jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya, Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini, karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk, gitu ya. Siapa saja yang, karena kalau masih di luar melakukan aksi itu tidak perlu ditindak, karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan gitu. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan, itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka, karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu, keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan untuk bagaimana kita memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik, karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum, akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan, karena kan mereka sudah melakukan bentuk intimidasi sebenarnya, walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan, itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan ditetapkan menjadi tersangka, supaya ini menjadi catatan untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya, supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi berkumpul, sementara
forum-forum diskusi ini kan sangat perlu, sangat penting untuk kepentingan demokrasi kita ke depan. Karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah. Supaya apa? Pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya. Karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini, tetapi semua komponen bangsa, siapapun itu, baik itu melalui kritik ataupun dengan cara bergabung dalam pemerintahan, yaitu itu hanya pembagian tugas saja, tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat kericuhan, kegaduhan, bukan berkeinginan untuk bagaimana membubarkan negara ini. Kalau itu memang kita harus sama-sama melawan, tetapi selama ingin melakukan kritik, selama ingin mengoreksi, selama ingin memberikan masukan, kita harus mendukung. Karena itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan. Oke, itu juga jadi kemudian PR bagi pihak terkait dalam hal ini kepolisian ya, Bang Fernando, untuk bisa menuntaskan, termasuk mengungkap siapa tadi sosok intelektual atau Mr. X yang ada di balik orderan yang diterima oleh para pelaku pembubaran paksa hari ini. Ya, sangat penting itu Mbak Nila, karena apa? Apalagi kan kemarin sempat dianggap pihak kepolisian membiarkan seolah-olah tidak menjaga warga negaranya. Sementara kalau kita dengarkan, ternyata ada sesuatu yang perlu juga menjadi koreksi bagi penyelenggara diskusi, supaya apa? Melaporkan diri, agar apa? Ketika ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan kemarin ingin membubarkan, polisi sudah mengetahui bahwa memang perlu pengamanan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Jadi memang harus menjadi introspeksi bersama lah dalam hal untuk bagaimana kita membangun demokrasi kita ke depan, supaya sama-sama saling menghargai. Ketika kita melakukan forum diskusi, ya kita harus menghargai juga aparat negara kita, supaya bisa kita dilindungi, dijaga diskusi kita, ya harus memberitahu, melaporkan diri, walaupun tidak membutuhkan izin, hanya melaporkan diri, memberitahukan supaya mereka bisa mengantisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa, yang ingin melakukan aksi, ingin melakukan pembubaran, jadi pihak kepolisian sudah bisa mengantisipasinya. Jadi sorotan publik, ini adalah acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan yang kemudian berakhir ricuh setelah sejumlah orang melakukan pembubaran paksa. Acara ini sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Refli Harun, ada juga nama Marwan Batubara, Said Didu hingga Din Syamsuddin. Sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 pelaku yang ditangkap dan 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah para pelaku ini mengatakan mendapat orderan begitu ya, atau perintah langsung untuk membubarkan diskusi soal pemerintahan ini. Lantas apakah kemudian pembubaran paksa ini murni tindak pidana saja, tribunal, atau justru juga penuh tanda tanya dan ada tokoh intelektual dalam tanda kutip di baliknya? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Salam sehat. Salam Terima sehat. kasih kesempatannya. Selamat malam, Bang Fernando. Ini kita sejak Sabtu kemarin sama-sama mengamati bagaimana ada upaya pembubaran paksa, sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut, karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan, dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan, gitu. Karena tinggal hitungan hari sebenarnya, atau minggu, karena tidak sampai 1 bulan lagi. Dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau, ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau. Dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya. Dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak
legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi, bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh orang-orang yang cukup ternama, dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat 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 penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting, apalagi seperti tadi kata Mbak Nilai sebagai pengantar tadi, bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap, ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut, atau orang-orang di sekitar di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang? Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah. Apalagi kan terkait dengan isunya memang ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahnya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya ini kan menjadi tanda tanya besar juga, bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin, terus kemudian dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencederai demokrasi kita. Terus kemudian siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin? Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan, dan ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu, sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan. Apalagi kan sangat kita lihat begitu jelasnya mereka para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansa politik, dan patut dicurigai memang ya ini
orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku. Ya, apalagi kan ada adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, gitu kan, gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati melakukan itu gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang yang lingkarannya penguasa rezim atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa diskusi kemarin itu. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refly Harun begitu ya, Bang Fernando. Bahkan Bang Refly ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refly Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan. Namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refly Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang? Ya, makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini, karena kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, kan gitu. Sehingga sangat wajar ketika banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena ya seperti tadi, seperti Pak Refly Harun, Pak Din Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya, sehingga ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran, ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini. Dan inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah. Karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, supaya apa? Ada yang melakukan check and balance, supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refly Harun, seperti Pak Din Samsudin, terus seperti Pak Said Didu dan yang lain-lainnya,
itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini supaya apa? Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena, ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan-penyimpangan kritik yang dilakukan karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan predikat tersebut kepada para tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Kalau memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan. Karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku tersebut. Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang? Nah, itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalihan isu, misalnya Fufu Fafa kan gitu yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil. Justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi. Itu jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini, beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara, diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya seperti tadi masalah buku ataupun nebeng gratis pakai jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini, karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk, itu ya, siapa saja yang, karena kalau masih di luar melakukan aksi itu tidak perlu ditindak, karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan gitu. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan, itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka, karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu, keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan untuk bagaimana kita
memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik, karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum, akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan, karena kan mereka sudah melakukan bentuk intimidasi sebenarnya, walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan, itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan ditetapkan menjadi tersangka, supaya ini menjadi catatan untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya, supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi, berkumpul. Sementara forum-forum diskusi ini kan sangat perlu, sangat penting untuk kepentingan demokrasi kita ke depan, karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah, supaya pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya. Karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini, tetapi semua komponen bangsa, siapapun itu, baik itu melalui kritik ataupun dengan cara bergabung dalam pemerintahan, yaitu itu hanya pembagian tugas saja, tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat kericuhan, kegaduhan, bukan berkeinginan untuk bagaimana membubarkan negara ini. Kalau itu memang kita harus sama-sama melawan, tetapi selama ingin melakukan kritik, selama ingin mengoreksi, selama ingin memberikan masukan, kita harus mendukung, karena itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan. Oke, itu juga jadi kemudian PR bagi pihak terkait, dalam hal ini kepolisian ya, Bang Fernando, untuk bisa menuntaskan, termasuk mengungkap siapa tadi sosok intelektual atau Mr. X yang ada di balik orderan yang diterima oleh para pelaku pembubaran paksa hari ini. Ya, sangat penting itu Mbak Nila, karena apalagi kan kemarin sempat dianggap pihak kepolisian membiarkan, seolah-olah tidak menjaga warga negaranya. Sementara kalau kita dengarkan, ternyata ada sesuatu yang perlu juga menjadi koreksi bagi penyelenggara diskusi, supaya melaporkan diri, agar ketika ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan kemarin ingin membubarkan, polisi sudah mengetahui bahwa memang perlu pengamanan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Jadi memang harus menjadi introspeksi bersama lah dalam hal untuk bagaimana kita membangun demokrasi kita ke depan, supaya sama-sama saling menghargai. Ketika kita melakukan forum diskusi, ya kita harus menghargai juga aparat negara kita, supaya bisa kita dilindungi, dijaga. Diskusi kita ya harus memberitahu, melaporkan diri, walaupun tidak membutuhkan izin, hanya melaporkan diri, memberitahukan, supaya mereka bisa mengantisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa, yang ingin melakukan aksi, ingin melakukan pembubaran. Jadi pihak kepolisian sudah bisa mengantisipasinya. Jadi sorotan publik ini adalah acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan, yang kemudian berakhir ricuh setelah sejumlah orang melakukan pembubaran paksa. Acara ini sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Refli Harun, ada juga nama Marwan Batubara, Said Didu, hingga Din Syamsuddin. Sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 pelaku yang ditangkap dan 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah para pelaku ini mengatakan mendapat orderan begitu ya, atau perintah langsung untuk membubarkan diskusi soal pemerintahan ini. Lantas apakah kemudian pembubaran paksa ini murni tindak pidana saja, Tribunal, atau justru juga penuh tanda tanya dan ada tokoh intelektual dalam tanda kutip di baliknya? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Salam sehat. Salam Terima sehat. kasih Selamat malam, Bang Fernando. Ini kita sejak Sabtu kemarin sama-sama mengamati bagaimana ada upaya pembubaran paksa, sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut, karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk
konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan, gitu. Karena tinggal hitungan hari sebenarnya atau minggu, karena tidak sampai 1 bulan lagi. Dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau, dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya. Dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi, bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh orang-orang yang cukup ternama, dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting, apalagi seperti tadi kata Mbak Nilai sebagai pengantar tadi, bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap, ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut, atau orang-orang di sekitar di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang? Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah, apalagi kan terkait dengan isunya memang ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya ini kan menjadi tanda tanya besar juga, bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin, terus kemudian dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencederai demokrasi kita. Terus kemudian siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin? Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan, dan
ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu, sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan, apalagi kan sangat kita lihat begitu jelasnya mereka para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansa politik, dan patut dicurigai memang ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku. Ya, apalagi kan adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, gitu kan, gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati melakukan itu gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang yang lingkarannya penguasa rezim, atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan aksi kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa diskusi kemarin itu. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refli Harun begitu ya, Bang Fernando. Bahkan Bang Refli ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refli Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan. Namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refli Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang? Ya, makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini, karena kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, kan gitu. Sehingga sangat wajar ketika banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena ya seperti tadi, seperti Pak Refli Harun, Pak Din Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya, sehingga ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran, ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa
itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini. Dan inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah. Karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan. Supaya apa? Ada yang melakukan check and balance, supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refli Harun, seperti Pak Din Samsudin, seperti Pak Din Saididu dan yang lain-lainnya, itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini supaya apa? Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena, ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan-penyimpangan kritik yang dilakukan karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan predikat tersebut kepada para tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Kalau memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan. Karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku tersebut. Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang? Nah, itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalihan isu, misalnya Kufu Fafa kan gitu yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil. Justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi. Itu jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini. Beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya seperti tadi masalah buku ataupun
apa nebeng gratis pakai jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando, penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini? Karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk, gitu ya. Siapa saja yang, karena kalau masih di luar melakukan aksi itu tidak perlu ditindak, karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan gitu. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka, karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu, keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan apa? Catatan untuk bagaimana kita eh, memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik, karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan, karena kan mereka sudah melakukan bentuk intimidasi sebenarnya, walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan, itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan ditetapkan menjadi tersangka, supaya ini menjadi catatan untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya, supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi berkumpul. Sementara forum-forum diskusi ini kan sangat penting untuk kepentingan demokrasi kita ke depan, karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah, supaya pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya. Karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini, tetapi semua komponen bangsa, siapapun itu, baik itu melalui kritik ataupun dengan cara bergabung dalam pemerintahan, yaitu itu hanya pembagian tugas saja, tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat kericuhan, kegaduhan, bukan berkeinginan untuk bagaimana membubarkan negara ini. Kalau itu memang kita harus sama-sama melawan, tetapi selama ingin melakukan kritik, selama ingin mengoreksi, selama ingin memberikan masukan, kita harus mendukung. Karena itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan. Oke, itu juga jadi kemudian PR bagi pihak terkait dalam hal ini kepolisian ya, Bang Fernando, untuk bisa menuntaskan, termasuk mengungkap siapa tadi sosok intelektual atau Mr. X yang ada di balik orderan yang diterima oleh para pelaku pembubaran paksa hari ini. Ya, sangat penting itu Mbak Nila, karena apa? Apalagi kan kemarin sempat dianggap pihak kepolisian membiarkan seolah-olah tidak menjaga warga negaranya. Sementara kalau kita dengarkan, ternyata ada sesuatu yang perlu juga menjadi koreksi bagi penyelenggara diskusi, supaya melaporkan diri, agar ketika ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan kemarin ingin membubarkan, polisi sudah mengetahui bahwa memang perlu pengamanan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Jadi memang harus menjadi introspeksi bersama lah dalam hal untuk bagaimana kita membangun demokrasi kita ke depan, supaya sama-sama saling menghargai. Ketika kita melakukan forum diskusi, ya kita harus menghargai juga aparat negara kita, supaya bisa kita dilindungi, dijaga diskusi kita, ya harus memberitahu, melaporkan diri, walaupun tidak membutuhkan izin, hanya melaporkan diri, memberitahukan, supaya mereka bisa mengantisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa, yang ingin melakukan aksi, ingin melakukan pembubaran, jadi pihak kepolisian sudah bisa mengantisipasinya. Jadi sorotan publik ini adalah acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan yang kemudian berakhir ricuh setelah sejumlah orang
melakukan pembubaran paksa. Acara ini sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Refli Harun, ada juga nama Marwan Batubara, Said Didu hingga Din Syamsuddin. Sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 pelaku yang ditangkap dan 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah para pelaku ini mengatakan mendapat orderan begitu ya atau perintah langsung Ya. untuk membubarkan diskusi soal pemerintahan ini. Lantas apakah kemudian pembubaran paksa ini murni tindak pidana saja, tribunal atau justru juga penuh tanda tanya dan ada tokoh intelektual dalam tanda kutip di baliknya? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Salam sehat. Salam Terima sehat. kasih kesempatannya. Selamat malam, Bang Fernando. Ini kita sejak Sabtu kemarin sama-sama mengamati bagaimana ada upaya pembubaran paksa sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan, gitu. Karena tinggal hitungan hari sebenarnya atau minggu, karena tidak sampai 1 bulan lagi. Dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau, dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya. Dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi, bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh orang-orang yang cukup ternama, dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting, apalagi seperti tadi kata Mbak Nilai sebagai pengantar tadi, bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap, ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut, atau orang-orang di sekitar di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang? Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah, apalagi kan terkait dengan isunya memang
ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahnya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya, ini kan menjadi tanda tanya besar juga, bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin. Terus kemudian dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencederai demokrasi kita. Terus kemudian siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin. Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan dan ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu, sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan, apalagi kan sangat kita lihat begitu jelasnya mereka para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansanya, nuansa politik, dan patut dicurigai memang ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku. Ya, apalagi kan adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, gitu kan, gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati melakukan itu gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang yang lingkarannya penguasa rezim atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan aksi kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa diskusi kemarin itu. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refly Harun begitu ya, Bang Fernando. Bahkan Bang Refly ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refly Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan. Namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refly Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang
identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang. Ya, makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini, karena kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat eh, diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, kan gitu. Sehingga sangat wajar ketika eh, banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena ya seperti tadi, seperti Pak Refli Harun, Pak Din Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya sehingga ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran, ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini. Dan inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah. Karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan. Supaya apa? Ada yang melakukan check and balance, supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refli Harun, seperti Pak Din Samsudin, terus seperti Pak Din Said Didu dan yang lain-lainnya, itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini supaya apa? Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena, ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan-penyimpangan kritik yang dilakukan karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan predikat tersebut kepada para tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Kalau memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan. Karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku tersebut. Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang?
Nah, itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalian isu, misalnya Fufu Fafa kan gitu yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil, justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi itu. Jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini, beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara, diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya, seperti tadi masalah buku ataupun nebeng gratis pakai jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando, penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini? Karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk, gitu ya. Siapa saja karena kalau masih di luar melakukan aksi itu tidak perlu ditindak, karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan gitu. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan, itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka, karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu, keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan untuk bagaimana kita memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik, karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum, akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan. Karena kan mereka sudah melakukan bentuk intimidasi sebenarnya, walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan, itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan ditetapkan menjadi tersangka, supaya ini menjadi catatan untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya, supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi, berkumpul. Sementara forum-forum diskusi ini kan sangat perlu, sangat penting untuk kepentingan demokrasi kita ke depan, karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah, supaya pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya. Karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini, tetapi semua komponen bangsa, siapapun itu, baik itu melalui kritik ataupun dengan cara bergabung dalam pemerintahan, yaitu itu hanya pembagian tugas saja, tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat kericuhan, kegaduhan, bukan berkeinginan untuk bagaimana membubarkan negara ini. Kalau itu memang kita harus sama-sama melawan, tetapi selama ingin melakukan kritik, selama ingin mengoreksi, selama ingin memberikan masukan, kita harus mendukung, karena itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan. Oke, itu juga jadi kemudian PR bagi pihak terkait, dalam hal ini kepolisian ya, Bang Fernando, untuk bisa menuntaskan, termasuk mengungkap siapa tadi sosok intelektual atau Mr. X yang ada di balik orderan yang diterima oleh para pelaku pembubaran paksa hari ini. Ya, sangat penting itu Mbak Nila, karena apalagi kan kemarin sempat dianggap pihak kepolisian membiarkan, seolah-olah tidak menjaga warga negaranya. Sementara kalau kita dengarkan, ternyata ada sesuatu yang perlu juga menjadi koreksi bagi penyelenggara diskusi, supaya melaporkan diri
agar apa ketika ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan kemarin ingin membubarkan, polisi sudah mengetahui bahwa memang perlu pengamanan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Jadi memang harus menjadi introspeksi bersama lah dalam hal untuk bagaimana kita membangun demokrasi kita ke depan supaya sama-sama saling menghargai. Ketika kita melakukan forum diskusi, ya kita harus menghargai juga aparat negara kita supaya bisa kita dilindungi, dijaga diskusi kita, ya harus memberitahu, melaporkan diri, walaupun tidak membutuhkan izin, hanya melaporkan diri, memberitahukan supaya mereka bisa mengantisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa, yang ingin melakukan aksi, ingin melakukan pembubaran, jadi pihak kepolisian sudah bisa mengantisipasinya. Jadi sorotan publik. Ini adalah acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan yang kemudian berakhir ricuh setelah sejumlah orang melakukan pembubaran paksa. Acara ini sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Refli Harun, ada juga nama Marwan Batubara, Said Didu hingga Din Syamsuddin. Sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 pelaku yang ditangkap dan 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah para pelaku ini mengatakan mendapat orderan begitu ya atau perintah langsung untuk membubarkan diskusi soal pemerintahan ini. Lantas apakah kemudian pembubaran paksa ini murni tindak pidana saja, tribunal atau justru juga penuh tanda tanya dan ada tokoh intelektual dalam tanda kutip di baliknya? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Salam sehat. Salam Terima sehat. kasih kesempatannya. Selamat malam, Bang Fernando. Ini kita sejak Sabtu kemarin sama-sama mengamati bagaimana ada upaya pembubaran paksa sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan, gitu. Karena tinggal hitungan hari sebenarnya atau minggu, karena tidak sampai 1 bulan lagi. Dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau, ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau. Dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya. Dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi, bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh orang-orang yang cukup ternama, dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting. Apalagi seperti tadi kata Mbak Nila sebagai pengantar tadi, bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap, ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut atau orang-orang di sekitar di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang
akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang? Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap Ya. apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah, apalagi kan terkait dengan isunya memang ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya ini kan menjadi tanda tanya besar juga bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin, terus kemudian dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencederai demokrasi kita. Terus kemudian siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin. Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan dan ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu, sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan, apalagi kan sangat kita lihat begitu jelasnya mereka para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansa politik dan patut dicurigai memang ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku. Ya, apalagi kan adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, gitu kan, gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati melakukan itu gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi
Ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang yang lingkarannya penguasa rezim, atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa diskusi kemarin itu. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refli Harun begitu ya, Bang Fernando. Bahkan Bang Refli ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refli Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan. Namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refli Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang? Ya, makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini, karena kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, kan gitu. Sehingga sangat wajar ketika banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena ya seperti tadi, seperti Pak Refli Harun, Pak Din Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya, sehingga ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran, ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini. Dan inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah. Karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, supaya apa? Ada yang melakukan check and balance, supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refli Harun, seperti Pak Din Samsudin, seperti Pak Said Didu dan yang lain-lainnya, itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini, supaya apa? Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena, ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan-penyimpangan kritik yang dilakukan, karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu, yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan predikat tersebut kepada para tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan
kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Kalau memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan. Karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku-perilaku tersebut. Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang? Nah, itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalihan isu, misalnya Kufu Fafa kan gitu yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil. Justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi. Itu jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini, beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara, diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya, seperti tadi masalah buku ataupun nebeng gratis pakai jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya, Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando, penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini? Karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk, gitu ya. Siapa saja yang, karena kalau masih di luar melakukan aksi itu tidak perlu ditindak, karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan, itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka, karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu, keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan untuk bagaimana kita memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik, karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum, akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan. Karena kan mereka sudah melakukan bentuk intimidasi sebenarnya, walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan, itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan ditetapkan menjadi tersangka, supaya ini menjadi catatan untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya, supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi berkumpul, sementara forum-forum diskusi ini kan sangat perlu, sangat penting untuk kepentingan demokrasi kita ke depan, karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah, supaya pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya. Karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini, tetapi semua komponen bangsa, siapapun itu.
baik itu melalui kritik ataupun dengan cara bergabung dalam pemerintahan, yaitu itu hanya pembagian tugas saja, tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat kericuhan, kegaduhan, bukan berkeinginan untuk bagaimana membubarkan negara ini. Kalau itu memang kita harus sama-sama melawan, tetapi selama ingin melakukan kritik, selama ingin mengoreksi, selama ingin memberikan masukan, kita harus mendukung. Karena itu sangat sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan. Oke, itu juga jadi kemudian PR bagi pihak terkait dalam hal ini kepolisian ya, Bang Fernando, untuk bisa menuntaskan, termasuk mengungkap siapa tadi sosok intelektual atau Mr. X yang ada di balik orderan yang diterima oleh para pelaku pembubaran paksa hari ini. Ya, sangat penting itu Mbak Nila, karena apa? Apalagi kan kemarin sempat dianggap pihak kepolisian membiarkan seolah-olah tidak menjaga warga negaranya. Sementara kalau kita dengarkan, ternyata ada sesuatu yang perlu juga menjadi koreksi bagi penyelenggara diskusi, supaya apa? Melaporkan diri, agar apa? Ketika ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan kemarin ingin membubarkan, polisi sudah mengetahui bahwa memang perlu pengamanan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Jadi memang harus menjadi introspeksi bersama lah dalam hal untuk bagaimana kita membangun demokrasi kita ke depan, supaya sama-sama saling menghargai. Ketika kita melakukan forum diskusi, ya kita harus menghargai juga aparat negara kita, supaya bisa kita dilindungi, dijaga diskusi kita, ya harus memberitahu, melaporkan diri, walaupun tidak membutuhkan izin, hanya melaporkan diri, memberitahukan supaya mereka bisa mengantisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa, yang ingin melakukan aksi, ingin melakukan pembubaran, jadi pihak kepolisian sudah bisa mengantisipasinya. Jadi sorotan publik, ini adalah acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan yang kemudian berakhir ricuh setelah sejumlah orang melakukan pembubaran paksa. Acara ini sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Refli Harun, ada juga nama Marwan Batubara, Said Didu hingga Din Syamsuddin. Sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 pelaku yang ditangkap dan 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah para pelaku ini mengatakan mendapat orderan begitu ya, atau perintah langsung untuk membubarkan diskusi soal pemerintahan ini. Lantas apakah kemudian pembubaran paksa ini murni tindak pidana saja, tribunal, atau justru juga penuh tanda tanya dan ada tokoh intelektual dalam tanda kutip di baliknya? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Salam sehat. Salam Terima sehat. kasih kesempatannya. Selamat malam, Bang Fernando. Ini kita sejak Sabtu kemarin sama-sama mengamati bagaimana ada upaya pembubaran paksa, sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut, karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan, dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan, gitu, karena tinggal hitungan hari sebenarnya atau minggu, karena tidak sampai 1 bulan lagi. Dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau, ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau. Dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya. Dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi,
bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh orang-orang yang cukup ternama, dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat 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 penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting, apalagi seperti tadi kata Mbak Nilai sebagai pengantar tadi, bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap, ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut, atau orang-orang di sekitar di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang? Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah. Apalagi kan terkait dengan isunya memang ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya ini kan menjadi tanda tanya besar juga, bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin, terus kemudian dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencederai demokrasi kita. Terus kemudian siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin? Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan, dan ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu, sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan. Apalagi kan sangat kita lihat begitu jelasnya mereka, para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansa politik, dan patut dicurigai memang ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku.
Ya, apalagi kan ada ya apa adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, Ya. gitu kan? Gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena eh, orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena eh, tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati melakukan itu gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang ini lingkarannya penguasa rezim, atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan aksi kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa diskusi kemarin itu. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refli Harun begitu ya, Bang Fernando. Bahkan ya, Bang Refli ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refli Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan. Namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refli Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang? Ya, makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini, karena kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, kan gitu. Sehingga sangat wajar ketika banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena ya seperti tadi, seperti Pak Refli Harun, Pak Din Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya sehingga ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran, ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini. Dan inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah. Karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, supaya apa? Ada yang melakukan check and balance, supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refli Harun, seperti Pak Din Samsudin, terus seperti Pak Said Didu dan yang lain-lainnya, itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini, supaya apa? Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena, ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik, tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah
di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan-penyimpangan kritik yang dilakukan karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan predikat tersebut kepada para tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Kalau memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan, karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku tersebut. Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang? Nah, itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalihan isu, misalnya Fufu Fafa kan gitu yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil. Justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi. Itu jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini, beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara, diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya seperti tadi masalah buku ataupun nebeng gratis pakai jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini, karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk, gitu ya. Siapa saja yang, karena kalau masih di luar melakukan aksi itu tidak perlu ditindak, karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan gitu. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan, itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka, karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu, keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan untuk bagaimana kita memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik, karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum, akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan, karena kan mereka sudah
melakukan bentuk apa itu ya, intimidasi sebenarnya, walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan, itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan apa, menjadi apa, ditetapkan menjadi tersangka, supaya ini menjadi catatan apa untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya, supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi berkumpul. Sementara forum-forum diskusi ini kan sangat perlu, sangat penting untuk kepentingan demokrasi kita ke depan, karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah, supaya apa, pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya. Karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini, tetapi semua komponen bangsa, siapapun itu, baik itu melalui kritik ataupun dengan cara apa, bergabung dalam pemerintahan, yaitu itu hanya pembagian tugas saja, tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat kericuhan, kegaduhan, bukan berkeinginan untuk bagaimana membubarkan negara ini. Kalau itu memang kita harus sama-sama melawan, tetapi selama ingin melakukan kritik, selama ingin mengoreksi, selama ingin memberikan masukan, kita harus mendukung, karena itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan. Oke, itu juga jadi kemudian PR bagi pihak terkait, dalam hal ini kepolisian ya, Bang Fernando, untuk bisa menuntaskan, termasuk mengungkap siapa tadi sosok intelektual atau Mr. X yang ada di balik orderan yang diterima oleh para pelaku pembubaran paksa hari ini. Ya, sangat penting itu Mbak Nila, karena apa? Apalagi kan kemarin sempat dianggap pihak kepolisian membiarkan, seolah-olah tidak menjaga warga negaranya. Sementara kalau kita dengarkan, ternyata ada sesuatu yang perlu juga menjadi koreksi bagi penyelenggara diskusi, supaya apa? Melaporkan diri, agar apa? Ketika ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan kemarin ingin membubarkan, polisi sudah mengetahui bahwa memang perlu pengamanan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Jadi memang harus menjadi introspeksi bersama lah dalam hal untuk bagaimana kita membangun demokrasi kita ke depan, supaya sama-sama saling menghargai. Ketika kita melakukan forum diskusi, ya kita harus menghargai juga aparat negara kita, supaya bisa kita dilindungi, dijaga diskusi kita, ya harus memberitahu, melaporkan diri, walaupun tidak membutuhkan izin, hanya melaporkan diri, memberitahukan, supaya mereka bisa mengantisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa, yang ingin melakukan aksi, ingin melakukan pembubaran, jadi pihak kepolisian sudah bisa mengantisipasinya. Jadi sorotan publik ini adalah acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan, yang kemudian berakhir ricuh setelah sejumlah orang melakukan pembubaran paksa. Acara ini sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Refli Harun, ada juga nama Marwan Batubara, Said Didu, hingga Din Syamsuddin. Sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 pelaku yang ditangkap dan 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah para pelaku ini mengatakan mendapat orderan begitu ya, atau perintah langsung untuk membubarkan diskusi soal pemerintahan ini. Lantas apakah kemudian pembubaran paksa ini murni tindak pidana saja, tribunal, atau justru juga penuh tanda tanya dan ada tokoh intelektual dalam tanda kutip di baliknya? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Salam sehat. Salam Terima sehat. kasih kesempatannya. Selamat malam, Bang Fernando. Ini kita sejak Sabtu kemarin sama-sama mengamati bagaimana ada upaya pembubaran paksa, sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut, karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan, dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan.
gitu, karena tinggal hitungan hari sebenarnya atau minggu, karena tidak sampai 1 bulan lagi. Dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau, dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya. Dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi, bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh orang-orang yang cukup ternama, dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting, apalagi seperti tadi kata Mbak Nilai sebagai pengantar tadi, bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap, ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut, atau orang-orang di sekitar di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang? Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah. Apalagi kan terkait dengan isunya memang ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahnya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya ini kan menjadi tanda tanya besar juga, bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin, terus kemudian dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencerai demokrasi kita. Terus kemudian siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin? Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan, dan ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu, sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan, apalagi kan sangat
sangat-sangat apa ya, kita lihat begitu jelasnya mereka para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansanya, nuansa politik, dan patut dicurigai memang ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku. Ya, apalagi kan ada ya adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, gitu kan, gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati melakukan itu gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang yang lingkarannya penguasa rezim atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan aksi kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa diskusi kemarin itu. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refly Harun begitu ya, Bang Fernando. Bahkan Bang Refly ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refly Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan. Namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refly Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang? Ya, makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini, karena kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, kan gitu. Sehingga sangat wajar ketika banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena ya seperti tadi, seperti Pak Refly Harun, Pak Din Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya, sehingga ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran, ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini. Dan inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah. Karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela
mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan supaya apa? Ada yang melakukan check and balance, supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refli Harun, seperti Pak Din Samsudin, terus seperti Pak Din Saididu dan yang lain-lainnya itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini supaya apa? Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena, ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan-penyimpangan kritik yang dilakukan karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan predikat tersebut kepada para tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Kalau memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan. Karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku tersebut. Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang? Nah, itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalihan isu, misalnya Fufu Fafa kan gitu yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil. Justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi. Itu jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini, beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara, diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya seperti tadi masalah buku ataupun nebeng gratis pakai jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini, karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk, gitu ya. Siapa saja yang, karena kalau masih di luar melakukan aksi itu tidak perlu ditindak
karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan gitu. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan, itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka, karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu, keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan catatan untuk bagaimana kita eh, memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik, karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum, akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan, karena kan mereka sudah melakukan bentuk intimidasi sebenarnya, walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan, itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan ditetapkan menjadi tersangka, supaya ini menjadi catatan untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya, supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi, berkumpul, sementara forum-forum diskusi ini kan sangat penting untuk kepentingan demokrasi kita ke depan, karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah, supaya pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya. Karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini, tetapi semua komponen bangsa, siapapun itu, baik itu melalui kritik ataupun dengan cara bergabung dalam pemerintahan, yaitu itu hanya pembagian tugas saja, tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat kericuhan, kegaduhan, bukan berkeinginan untuk bagaimana membubarkan negara ini. Kalau itu memang kita harus sama-sama melawan, tetapi selama ingin melakukan kritik, selama ingin mengoreksi, selama ingin memberikan masukan, kita harus mendukung, karena itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan. Oke, itu juga jadi kemudian PR bagi pihak terkait, dalam hal ini kepolisian ya, Bang Fernando, untuk bisa menuntaskan, termasuk mengungkap siapa tadi sosok intelektual atau Mr. X yang ada di balik orderan yang diterima oleh para pelaku pembubaran paksa hari ini. Ya, sangat penting itu Mbak Nila, karena apa? Apalagi kan kemarin sempat dianggap pihak kepolisian membiarkan, seolah-olah tidak menjaga warga negaranya. Sementara kalau kita dengarkan, ternyata ada sesuatu yang perlu juga menjadi koreksi bagi penyelenggara diskusi, supaya melaporkan diri, agar ketika ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan kemarin ingin membubarkan, polisi sudah mengetahui bahwa memang perlu pengamanan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Jadi memang harus menjadi introspeksi bersama lah dalam hal untuk bagaimana kita membangun demokrasi kita ke depan, supaya sama-sama saling menghargai. Ketika kita melakukan forum diskusi, ya kita harus menghargai juga aparat negara kita, supaya bisa kita dilindungi, dijaga diskusi kita, ya harus memberitahu, melaporkan diri, walaupun tidak membutuhkan izin, hanya melaporkan diri, memberitahukan, supaya mereka bisa mengantisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa, yang ingin melakukan aksi, ingin melakukan pembubaran, jadi pihak kepolisian sudah bisa mengantisipasinya. Jadi sorotan publik ini adalah acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan, yang kemudian berakhir ricuh setelah sejumlah orang melakukan pembubaran paksa. Acara ini sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Refli Harun, ada juga nama Marwan Batubara, Said Didu, hingga Din Syamsuddin. Sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 pelaku yang ditangkap dan 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah para pelaku ini mengatakan mendapat orderan begitu ya, atau perintah langsung untuk membubarkan diskusi soal pemerintahan ini. Lantas apakah kemudian pembubaran paksa ini murni tindak pidana saja, Tribunal, atau justru juga penuh tanda tanya dan ada tokoh intelektual dalam tanda kutip di baliknya? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Salam sehat.
Salam Terima sehat. kasih Selamat kesempatannya. selamat malam, Bang Fernando. Ini kita sejak Sabtu kemarin sama-sama mengamati bagaimana ada upaya pembubaran paksa sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri Ya, oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan, gitu. Karena tinggal hitungan hari sebenarnya atau minggu, karena tidak sampai 1 bulan lagi. Dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau, dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya. Dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi, bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh orang-orang yang cukup ternama, dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat sangat penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting, apalagi seperti tadi kata Mbak Nilai sebagai pengantar tadi, bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap, ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut, atau orang-orang di sekitar di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang? Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah. Apalagi kan terkait dengan isunya memang ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahnya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya ini kan menjadi tanda tanya besar juga, bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin. Terus kemudian
dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencerai demokrasi kita. Terus kemudian siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin. Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan dan ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu, sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan, apalagi kan sangat kita lihat begitu jelasnya mereka para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansa politik dan patut dicurigai memang ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku. Ya, apalagi kan adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, gitu kan, gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati melakukan itu gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang yang lingkarannya penguasa rezim atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan aksi kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa diskusi kemarin itu. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refli Harun begitu ya, Bang Fernando. Bahkan Bang Refli ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refli Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan. Namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refli Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang? Ya, makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini, karena kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, kan gitu. Sehingga sangat wajar ketika banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun
orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena ya seperti tadi, seperti Pak Refli Harun, Pak Din Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya sehingga ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini, dan inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah, karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, supaya apa? Ada yang melakukan check and balance, supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refli Harun, seperti Pak Din Samsudin, seperti Pak Said Didu dan yang lain-lainnya, itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini, supaya apa? Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena, ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan-penyimpangan kritik yang dilakukan, karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu, yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan predikat tersebut kepada para tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Kalau memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan. Karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku tersebut. Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang? Nah, itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalihan isu, misalnya Kufu Fafa kan gitu, yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil. Justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi. Itu jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi
tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini, beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara, diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya seperti tadi masalah buku apa ataupun nebeng gratis pakai jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando, penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini? Karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk, gitu ya, siapa saja yang, karena kalau masih di luar melakukan aksi itu tidak perlu ditindak, karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan gitu. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan, itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka, karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu, keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan catatan untuk bagaimana kita memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik, karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum, akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan. Karena kan mereka sudah melakukan bentuk intimidasi sebenarnya, walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan, itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan ditetapkan menjadi tersangka, supaya ini menjadi catatan untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya, supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi berkumpul. Sementara forum-forum diskusi ini kan sangat penting untuk kepentingan demokrasi kita ke depan, karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah, supaya pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya. Karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini, tetapi semua komponen bangsa, siapapun itu, baik itu melalui kritik ataupun dengan cara bergabung dalam pemerintahan, yaitu itu hanya pembagian tugas saja, tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat kericuhan, kegaduhan, bukan berkeinginan untuk bagaimana membubarkan negara ini. Kalau itu memang kita harus sama-sama melawan, tetapi selama ingin melakukan kritik, selama ingin mengoreksi, selama ingin memberikan masukan, kita harus mendukung. Karena itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan. Oke, itu juga jadi kemudian PR bagi pihak terkait, dalam hal ini kepolisian ya, Bang Fernando, untuk bisa menuntaskan, termasuk mengungkap siapa tadi sosok intelektual atau Mr. X yang ada di balik orderan yang diterima oleh para pelaku pembubaran paksa hari ini. Ya, sangat penting itu Mbak Nila, karena apalagi kan kemarin sempat dianggap pihak kepolisian membiarkan seolah-olah tidak menjaga warga negaranya. Sementara kalau kita dengarkan, ternyata ada sesuatu yang perlu juga menjadi koreksi bagi penyelenggara diskusi, supaya melaporkan diri, agar ketika ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan kemarin ingin membubarkan, polisi sudah mengetahui bahwa memang perlu pengamanan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Jadi memang harus menjadi introspeksi bersamalah dalam hal untuk bagaimana kita membangun demokrasi kita ke depan, supaya sama-sama saling menghargai. Ketika kita melakukan forum diskusi, ya kita harus menghargai juga aparat negara kita, supaya bisa kita dilindungi, dijaga diskusi kita, ya harus memberitahu, melaporkan diri, walaupun tidak membutuhkan izin, hanya melaporkan diri, memberitahukan supaya
mereka bisa mengantisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa, yang ingin melakukan aksi, ingin melakukan pembubaran, jadi pihak kepolisian sudah bisa mengantisipasinya. Jadi sorotan publik ini adalah acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan yang kemudian berakhir ricuh setelah sejumlah orang melakukan pembubaran paksa. Acara ini sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Refli Harun, ada juga nama Marwan Batubara, Said Didu hingga Din Syamsuddin. Sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 pelaku yang ditangkap dan 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah para pelaku ini mengatakan mendapat orderan begitu ya atau perintah langsung untuk membubarkan diskusi soal pemerintahan ini. Lantas apakah kemudian pembubaran paksa ini murni tindak pidana saja, Tribunal atau justru juga penuh tanda tanya dan ada tokoh intelektual dalam tanda kutip di baliknya? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Salam sehat. Salam Terima sehat. kasih kesempatannya. Selamat malam, Bang Fernando. Ini kita sejak Sabtu kemarin sama-sama mengamati bagaimana ada upaya pembubaran paksa sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan, gitu. Karena tinggal hitungan hari sebenarnya atau minggu, karena tidak sampai 1 bulan lagi. Dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau, dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya. Dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi, bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh orang-orang yang cukup ternama, dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting. Apalagi seperti tadi kata Mbak Nila sebagai pengantar tadi, bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap, ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut atau orang-orang di sekitar di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang? Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa
apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah, apalagi kan terkait dengan isunya memang ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahnya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya ini kan menjadi tanda tanya besar juga bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin, terus kemudian dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencederai demokrasi kita. Terus kemudian siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin? Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan dan ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu, sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan, apalagi kan sangat kita lihat begitu jelasnya mereka para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansa politik dan patut dicurigai memang ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku. Ya, apalagi kan adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, gitu kan, gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati melakukan itu gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang yang lingkarannya penguasa rezim atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan aksi kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa diskusi kemarin itu.
Mhm. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refli Harun begitu ya, Bang Fernando. Ya, Bahkan Bang Refli ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refli Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan. Namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refli Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang? ya. Makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini? Karena Hmm. kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat eh, diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, kan gitu. Sehingga sangat wajar ketika eh, banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan, sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena ya seperti tadi, seperti Pak Refli Harun, Pak Din Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya sehingga eh, ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran ya, ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini, dan inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah. Karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, supaya apa? Ada yang melakukan check and balance, supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refli Harun, seperti Pak Din Samsudin, seperti Pak Din Saididu dan yang lain-lainnya, itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini, supaya apa? Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena, ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan-penyimpangan kritik yang dilakukan, karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan predikat tersebut kepada para tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Kalau memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan. Karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita
cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku-perilaku tersebut. Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Ya, Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang? nah itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalihan isu, misalnya Fufu Fafa kan gitu yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil, justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi itu. Jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini, beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara, diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya, seperti tadi masalah buku ataupun nebeng gratis pakai jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando, penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini? Karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk, gitu ya. Siapa saja yang, karena kalau masih di luar melakukan aksi itu tidak perlu ditindak, karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan gitu. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan, itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka, karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu, keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan untuk bagaimana kita memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik, karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum, akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan. Karena kan mereka sudah melakukan bentuk intimidasi sebenarnya, walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan, itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan ditetapkan menjadi tersangka, supaya ini menjadi catatan untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya, supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi, berkumpul. Sementara forum-forum diskusi ini kan sangat penting untuk kepentingan demokrasi kita ke depan, karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah, supaya pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya. Karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini, tetapi semua komponen bangsa, siapapun itu, baik itu melalui kritik ataupun dengan cara bergabung dalam pemerintahan, yaitu itu hanya pembagian tugas saja, tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat kericuhan, kegaduhan, bukan berkeinginan untuk bagaimana membubarkan negara ini. Kalau itu memang kita harus sama-sama melawan, tetapi selama ingin melakukan kritik, selama ingin mengoreksi, selama ingin memberikan masukan, kita harus mendukung. Karena itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan.
Oke, itu juga jadi kemudian PR bagi pihak terkait dalam hal ini kepolisian ya, Bang Fernando untuk bisa menuntaskan Yes. termasuk mengungkap siapa tadi sosok intelektual atau Mister X yang ada di balik orderan yang diterima oleh para pelaku Iya, pembubaran paksa itu hari ini. ya sangat penting itu Mbak Nila. Karena apa? Apalagi kan kemarin sempat dianggap pihak kepolisian membiarkan Ya. seolah-olah tidak menjaga warga negaranya. Mhm. Sementara kalau kita dengarkan ternyata ada sesuatu yang perlu juga menjadi koreksi bagi penyelenggara diskusi supaya apa? Melaporkan diri agar apa? Ketika ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan kemarin ingin membubarkan, polisi sudah mengetahui Mhm. bahwa memang perlu pengamanan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Jadi memang harus menjadi introspeksi bersama lah Mhm. dalam hal untuk bagaimana kita membangun demokrasi kita ke depan supaya sama-sama saling menghargai. Ketika kita melakukan forum diskusi, ya kita harus menghargai juga aparat negara kita supaya bisa kita dilindungi, dijaga diskusi kita, ya harus memberitahu, melaporkan diri walaupun tidak membutuhkan izin, hanya melaporkan diri, memberitahukan supaya mereka bisa mengantisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa, yang ingin melakukan aksi, ingin melakukan pembubaran, jadi pihak kepolisian sudah bisa mengantisipasinya. Jadi sorotan publik. Ini adalah acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan yang kemudian berakhir ricuh setelah sejumlah orang melakukan pembubaran paksa. Acara ini sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Refli Harun, ada juga nama Marwan Batubara, Said Didu hingga Din Syamsuddin. Sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 pelaku yang ditangkap dan 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah para pelaku ini mengatakan mendapat orderan begitu ya atau perintah langsung Ya. untuk membubarkan diskusi soal pemerintahan ini. Lantas apakah kemudian pembubaran paksa ini murni tindak pidana saja Tribunal atau justru juga penuh tanda tanya dan ada tokoh intelektual dalam tanda kutip di baliknya? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Pak Nila. Salam sehat. Salam Terima sehat. kasih kesempatannya. Selamat malam, Bang Fernando. Ini kita sejak Sabtu kemarin sama-sama mengamati bagaimana ada upaya pembubaran paksa sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri Ya. oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan gitu, karena tinggal hitungan hari sebenarnya atau minggu, karena tidak sampai 1 bulan lagi. Dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau, dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya. Dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi, bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh orang-orang yang cukup ternama, dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting, apalagi seperti tadi kata Mbak Nilai sebagai pengantar tadi, bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap,
ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut atau orang-orang di sekitar di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain, ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang. Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah. Apalagi kan terkait dengan isunya memang ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahnya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya ini kan menjadi tanda tanya besar juga bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin, terus kemudian dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencederai demokrasi kita. Terus kemudian siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin. Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan dan ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu, sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan. Apalagi kan sangat kita lihat begitu jelasnya mereka para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansa politik dan patut dicurigai memang ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku. Ya, apalagi kan adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, gitu kan, gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu
akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati melakukan itu gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang yang lingkarannya penguasa rezim atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa diskusi kemarin itu. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refli Harun begitu ya, Bang Fernando. Bahkan Bang Refli ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refli Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan. Namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refli Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang? Ya, makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini, karena kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, kan gitu. Sehingga sangat wajar ketika banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena ya seperti tadi, seperti Pak Refli Harun, Pak Din Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya, sehingga ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran, ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini. Dan inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah. Karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, supaya apa? Ada yang melakukan check and balance, supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refli Harun, seperti Pak Din Samsudin, seperti Pak Said Didu dan yang lain-lainnya, itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini, supaya apa? Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena, ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan kritik yang dilakukan, karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu, yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan predikat tersebut kepada para
apa tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Kalau memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan, karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku tersebut. Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang? Nah, itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalihan isu, misalnya Kufu Fafa kan gitu yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil. Justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi. Itu jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini, beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara, diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya, seperti tadi masalah buku ataupun nebeng gratis pakai jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya, Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando, penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini? Karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk, gitu ya. Siapa saja yang, karena kalau masih di luar melakukan aksi itu tidak perlu ditindak, karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan gitu. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan, itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka, karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu, keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan untuk bagaimana kita memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik, karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum, akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan. Karena kan mereka sudah melakukan bentuk intimidasi sebenarnya, walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan, itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan ditetapkan menjadi tersangka, supaya ini menjadi catatan untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya, supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi berkumpul, sementara forum-forum diskusi ini kan sangat perlu, sangat penting untuk kepentingan demokrasi ke depan.
kita ke depan. Karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah. Supaya apa? Pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya. Karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini, tetapi semua komponen bangsa, siapapun itu, baik itu melalui kritik ataupun dengan cara bergabung dalam pemerintahan, yaitu itu hanya pembagian tugas saja, tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat kericuhan, kegaduhan, bukan berkeinginan untuk bagaimana membubarkan negara ini. Kalau itu memang kita harus sama-sama melawan, tetapi selama ingin melakukan kritik, selama ingin mengoreksi, selama ingin memberikan masukan, kita harus mendukung. Karena itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan. Oke, itu juga jadi kemudian PR bagi pihak terkait dalam hal ini kepolisian ya, Bang Fernando, untuk bisa menuntaskan, termasuk mengungkap siapa tadi sosok intelektual atau Mr. X yang ada di balik orderan yang diterima oleh para pelaku pembubaran paksa hari ini. Ya, sangat penting itu Mbak Nila, karena apa? Apalagi kan kemarin sempat dianggap pihak kepolisian membiarkan seolah-olah tidak menjaga warga negaranya. Sementara kalau kita dengarkan, ternyata ada sesuatu yang perlu juga menjadi koreksi bagi penyelenggara diskusi, supaya apa? Melaporkan diri, agar apa? Ketika ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan kemarin ingin membubarkan, polisi sudah mengetahui bahwa memang perlu pengamanan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Jadi memang harus menjadi introspeksi bersama lah dalam hal untuk bagaimana kita membangun demokrasi kita ke depan, supaya sama-sama saling menghargai. Ketika kita melakukan forum diskusi, ya kita harus menghargai juga aparat negara kita, supaya bisa kita dilindungi, dijaga diskusi kita, ya harus memberitahu, melaporkan diri, walaupun tidak membutuhkan izin, hanya melaporkan diri, memberitahukan supaya mereka bisa mengantisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa, yang ingin melakukan aksi, ingin melakukan pembubaran, jadi pihak kepolisian sudah bisa mengantisipasinya. Jadi sorotan publik, ini adalah acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan yang kemudian berakhir ricuh setelah sejumlah orang melakukan pembubaran paksa. Acara ini sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Refli Harun, ada juga nama Marwan Batubara, Said Didu hingga Din Syamsuddin. Sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 pelaku yang ditangkap dan 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah para pelaku ini mengatakan mendapat orderan begitu ya, atau perintah langsung untuk membubarkan diskusi soal pemerintahan ini. Lantas apakah kemudian pembubaran paksa ini murni tindak pidana saja, Tribunal, atau justru juga penuh tanda tanya dan ada tokoh intelektual dalam tanda kutip di baliknya? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Salam sehat. Salam Terima sehat. kasih kesempatannya. Selamat malam, Bang Fernando. Ini kita sejak Sabtu kemarin sama-sama mengamati bagaimana ada upaya pembubaran paksa, sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut, karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan, dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan, gitu, karena tinggal hitungan hari sebenarnya atau minggu, karena tidak sampai 1 bulan lagi. Dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau, ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau. Dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya. Dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden
yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi, bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh orang-orang yang cukup ternama, dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat sangat penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting, apalagi seperti tadi kata Mbak Nilai sebagai pengantar tadi, bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap, ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut, atau orang-orang di sekitar di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang? Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah. Apalagi kan terkait dengan isunya memang ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya ini kan menjadi tanda tanya besar juga, bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin, terus kemudian dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencederai demokrasi kita. Terus kemudian siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin? Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan, dan ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu, sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan. Apalagi kan sangat kita lihat begitu jelasnya mereka, para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansa politik, dan patut dicurigai memang ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, atau bahkan memang
penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku. Ya, apalagi kan ada adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, gitu kan? Gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati melakukan itu gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang ini lingkarannya penguasa rezim atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa diskusi kemarin itu. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refli Harun begitu ya, Bang Fernando. Bahkan Bang Refli ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refli Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan. Namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refli Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang? Ya, makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini, karena kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, kan gitu. Sehingga sangat wajar ketika banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena ya seperti tadi, seperti Pak Refli Harun, Pak Din Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya, sehingga ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran, ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini. Dan inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah. Karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, supaya apa? Ada yang melakukan check and balance, supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refli Harun, seperti Pak Din Samsudin, terus seperti Pak Said Didu dan yang lain-lainnya, itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini, supaya apa? Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena
ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan-penyimpangan kritik yang dilakukan karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan predikat tersebut kepada para tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Kalau memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan. Karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku tersebut. Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang? Nah, itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalihan isu, misalnya Kufu Fafa kan gitu yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil. Justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi. Itu jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini, beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara, diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya seperti tadi masalah buku ataupun nebeng gratis pakai jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini, karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk, gitu ya. Siapa saja yang, karena kalau masih di luar melakukan aksi itu tidak perlu ditindak, karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan gitu. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan, itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka, karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu, keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan untuk bagaimana kita memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat,
terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik, karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum, akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan, karena kan mereka sudah melakukan bentuk intimidasi sebenarnya, walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan, itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan ditetapkan menjadi tersangka, supaya ini menjadi catatan untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya, supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi berkumpul. Sementara forum-forum diskusi ini kan sangat perlu, sangat penting untuk kepentingan demokrasi kita ke depan, karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah, supaya pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya. Karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini, tetapi semua komponen bangsa, siapapun itu, baik itu melalui kritik ataupun dengan cara bergabung dalam pemerintahan, yaitu itu hanya pembagian tugas saja, tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat kericuhan, kegaduhan, bukan berkeinginan untuk bagaimana membubarkan negara ini. Kalau itu memang kita harus sama-sama melawan, tetapi selama ingin melakukan kritik, selama ingin mengoreksi, selama ingin memberikan masukan, kita harus mendukung, karena itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan. Oke, itu juga jadi kemudian PR bagi pihak terkait, dalam hal ini kepolisian ya, Bang Fernando, untuk bisa menuntaskan, termasuk mengungkap siapa tadi sosok intelektual atau Mr. X yang ada di balik orderan yang diterima oleh para pelaku pembubaran paksa hari ini. Ya, sangat penting itu Mbak Nila, karena apalagi kan kemarin sempat dianggap pihak kepolisian membiarkan, seolah-olah tidak menjaga warga negaranya. Sementara kalau kita dengarkan, ternyata ada sesuatu yang perlu juga menjadi koreksi bagi penyelenggara diskusi, supaya melaporkan diri, agar ketika ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan kemarin ingin membubarkan, polisi sudah mengetahui bahwa memang perlu pengamanan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Jadi memang harus menjadi introspeksi bersama lah dalam hal untuk bagaimana kita membangun demokrasi kita ke depan, supaya sama-sama saling menghargai. Ketika kita melakukan forum diskusi, ya kita harus menghargai juga aparat negara kita, supaya bisa kita dilindungi, dijaga. Diskusi kita ya harus memberitahu, melaporkan diri, walaupun tidak membutuhkan izin, hanya melaporkan diri, memberitahukan, supaya mereka bisa mengantisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa, yang ingin melakukan aksi, ingin melakukan pembubaran. Jadi pihak kepolisian sudah bisa mengantisipasinya. Jadi sorotan publik ini adalah acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan, yang kemudian berakhir ricuh setelah sejumlah orang melakukan pembubaran paksa. Acara ini sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Refli Harun, ada juga nama Marwan Batubara, Said Didu, hingga Din Syamsuddin. Sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 pelaku yang ditangkap dan 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah para pelaku ini mengatakan mendapat orderan begitu ya, atau perintah langsung untuk membubarkan diskusi soal pemerintahan ini. Lantas apakah kemudian pembubaran paksa ini murni tindak pidana saja, tribunal, atau justru juga penuh tanda tanya dan ada tokoh intelektual dalam tanda kutip di baliknya? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Salam sehat. Salam sehat. Selamat malam, Bang Fernando. Ini kita sejak Sabtu kemarin sama-sama mengamati bagaimana ada upaya pembubaran paksa, sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut, karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa
ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan, gitu. Karena tinggal hitungan hari sebenarnya atau minggu, karena tidak sampai 1 bulan lagi. Dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau, dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya. Dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi, bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh orang-orang yang cukup ternama, dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting, apalagi seperti tadi kata Mbak Nilai sebagai pengantar tadi, bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap, ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut, atau orang-orang di sekitar di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang? Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah. Apalagi kan terkait dengan isunya memang ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya ini kan menjadi tanda tanya besar juga, bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin, terus kemudian dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencederai demokrasi kita. Terus kemudian siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin? Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan, dan ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan
kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu, sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan, apalagi kan sangat kita lihat begitu jelasnya mereka para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansa politik, dan patut dicurigai memang ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku. Ya, apalagi kan adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, gitu kan, gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati melakukan itu, gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang ini lingkarannya penguasa rezim atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa diskusi kemarin itu. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refly Harun begitu ya, Bang Fernando. Bahkan Bang Refly ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refly Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan. Namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refly Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang? Ya, makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini, karena kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, kan gitu. Sehingga sangat wajar ketika banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena ya seperti tadi, seperti Pak Refly Harun, Pak Din Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya, sehingga ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran, ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini. Dan
inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintah. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah. Karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan. Supaya apa? Ada yang melakukan check and balance, supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refli Harun, seperti Pak Dim Samsudin, terus seperti Pak Saididu dan yang lain-lainnya, itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini supaya apa? Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena, ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan-penyimpangan kritik yang dilakukan karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan predikat tersebut kepada para tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Kalau memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan. Karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku tersebut. Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang? Nah, itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalihan isu, misalnya Kufu Fafa kan gitu yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil. Justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi. Itu jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini, beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara, diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya seperti tadi masalah buku ataupun nebeng gratis pakai
jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando, penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini? Karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk, gitu ya. Siapa saja yang, karena kalau masih di luar melakukan aksi itu tidak perlu ditindak, karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan gitu. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka, karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu, keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan catatan untuk bagaimana kita memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik, karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum, akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan, karena kan mereka sudah melakukan bentuk intimidasi sebenarnya, walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan, itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan ditetapkan menjadi tersangka, supaya ini menjadi catatan untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya, supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi, berkumpul. Sementara forum-forum diskusi ini kan sangat perlu, sangat penting untuk kepentingan demokrasi kita ke depan, karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah, supaya pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya. Karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini, tetapi semua komponen bangsa, siapapun itu, baik itu melalui kritik ataupun dengan cara bergabung dalam pemerintahan, yaitu itu hanya pembagian tugas saja, tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat kericuhan, kegaduhan, bukan berkeinginan untuk bagaimana membubarkan negara ini. Kalau itu memang kita harus sama-sama melawan, tetapi selama ingin melakukan kritik, selama ingin mengoreksi, selama ingin memberikan masukan, kita harus mendukung, karena itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan. Oke, itu juga jadi kemudian PR bagi pihak terkait, dalam hal ini kepolisian ya, Bang Fernando, untuk bisa menuntaskan, termasuk mengungkap siapa tadi sosok intelektual atau Mr. X yang ada di balik orderan yang diterima oleh para pelaku pembubaran paksa hari ini. Ya, sangat penting itu Mbak Nila, karena apa? Apalagi kan kemarin sempat dianggap pihak kepolisian membiarkan, seolah-olah tidak menjaga warga negaranya. Sementara kalau kita dengarkan, ternyata ada sesuatu yang perlu juga menjadi koreksi bagi penyelenggara diskusi, supaya melaporkan diri, agar ketika ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan kemarin ingin membubarkan, polisi sudah mengetahui bahwa memang perlu pengamanan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Jadi memang harus menjadi introspeksi bersama lah dalam hal untuk bagaimana kita membangun demokrasi kita ke depan, supaya sama-sama saling menghargai. Ketika kita melakukan forum diskusi, ya kita harus menghargai juga aparat negara kita, supaya bisa kita dilindungi, dijaga. Diskusi kita ya harus memberitahu, melaporkan diri, walaupun tidak membutuhkan izin, hanya melaporkan diri, memberitahukan, supaya mereka bisa mengantisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa, yang ingin melakukan aksi, ingin melakukan pembubaran. Jadi pihak kepolisian sudah bisa mengantisipasinya. Jadi sorotan publik ini adalah acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan, yang kemudian berakhir ricuh setelah sejumlah orang
melakukan pembubaran paksa. Acara ini sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Refli Harun, ada juga nama Marwan Batubara, Said Didu hingga Din Syamsuddin. Sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 pelaku yang ditangkap dan 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah para pelaku ini mengatakan mendapat orderan begitu ya atau perintah langsung Ya. untuk membubarkan diskusi soal pemerintahan ini. Lantas apakah kemudian pembubaran paksa ini murni tindak pidana saja tribunal atau justru juga penuh tanda tanya dan ada tokoh intelektual dalam tanda kutip di baliknya? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Salam sehat. Salam Terima sehat. kasih kesempatannya. Selamat malam, Bang Fernando. Ini kita sejak Sabtu kemarin sama-sama mengamati bagaimana ada upaya pembubaran paksa sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan, gitu. Karena tinggal hitungan hari sebenarnya atau minggu, karena tidak sampai 1 bulan lagi. Dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau, dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya. Dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi, bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh orang-orang yang cukup ternama, dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting, apalagi seperti tadi kata Mbak Nilai sebagai pengantar tadi, bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap, ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut atau orang-orang di sekitar di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang? Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah. Apalagi kan terkait dengan isunya memang
ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahnya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya ini kan menjadi tanda tanya besar juga, bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin, terus kemudian dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencerai demokrasi kita. Terus kemudian siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin? Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan, dan ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu, sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan. Apalagi kan sangat kita lihat begitu jelasnya mereka, para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansa politik, dan patut dicurigai memang ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku. Ya, apalagi kan adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, gitu kan, gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati melakukan itu gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang yang lingkarannya penguasa rezim, atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa diskusi kemarin itu. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refly Harun begitu ya, Bang Fernando. Bahkan Bang Refly ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refly Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan. Namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refly Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang
identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang. Ya, makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini, karena kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat eh, diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, kan gitu. Sehingga sangat wajar ketika eh, banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena ya seperti tadi, seperti Pak Refli Harun, Pak Din Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya sehingga ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini, dan inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah, karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, supaya apa? Ada yang melakukan check and balance, supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refli Harun, seperti Pak Din Samsudin, terus seperti Pak Said Didu dan yang lain-lainnya, itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini, supaya apa? Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena, ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan-penyimpangan kritik yang dilakukan, karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan predikat tersebut kepada para tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Kalau memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan. Karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku tersebut. Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang?
Nah, itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalian isu, misalnya Fufu Fafa kan gitu yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil, justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi itu. Jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini, beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara, diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya seperti tadi masalah buku apa ataupun nebeng gratis pakai jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando, penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini? Karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk, gitu ya. Siapa saja yang, karena kalau masih di luar melakukan aksi, itu tidak perlu ditindak. Karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan gitu. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan, itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka. Karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu. Keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan catatan untuk bagaimana kita memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik, karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum, akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan. Karena kan mereka sudah melakukan bentuk intimidasi sebenarnya, walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan, itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan ditetapkan menjadi tersangka, supaya ini menjadi catatan untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya, supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi berkumpul, sementara forum-forum diskusi ini kan sangat penting untuk kepentingan demokrasi kita ke depan, karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah, supaya pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya. Karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini, tetapi semua komponen bangsa, siapapun itu, baik itu melalui kritik ataupun dengan cara bergabung dalam pemerintahan, yaitu itu hanya pembagian tugas saja, tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat kericuhan, kegaduhan, bukan berkeinginan untuk bagaimana membubarkan negara ini. Kalau itu memang kita harus sama-sama melawan, tetapi selama ingin melakukan kritik, selama ingin mengoreksi, selama ingin memberikan masukan, kita harus mendukung. Karena itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan. Oke, itu juga jadi kemudian PR bagi pihak terkait dalam hal ini kepolisian ya, Bang Fernando, untuk bisa menuntaskan, termasuk mengungkap siapa tadi sosok intelektual atau Mr. X yang ada di balik orderan yang diterima oleh para pelaku pembubaran paksa hari ini. Ya, sangat penting itu Mbak Nila, karena apa? Apalagi kan kemarin sempat dianggap pihak kepolisian membiarkan, seolah-olah tidak menjaga warga negaranya. Sementara kalau kita dengarkan, ternyata ada sesuatu yang perlu juga menjadi koreksi bagi penyelenggara diskusi, supaya melaporkan diri
agar apa ketika ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan kemarin ingin membubarkan, polisi sudah mengetahui bahwa memang perlu pengamanan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Jadi memang harus menjadi introspeksi bersama lah dalam hal untuk bagaimana kita membangun demokrasi kita ke depan supaya sama-sama saling menghargai. Ketika kita melakukan forum diskusi, ya kita harus menghargai juga aparat negara kita supaya bisa kita dilindungi, dijaga diskusi kita, ya harus memberitahu, melaporkan diri, walaupun tidak membutuhkan izin, hanya melaporkan diri, memberitahukan supaya mereka bisa mengantisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa, yang ingin melakukan aksi, ingin melakukan pembubaran, jadi pihak kepolisian sudah bisa mengantisipasinya. Jadi sorotan publik ini adalah acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan yang kemudian berakhir ricuh setelah sejumlah orang melakukan pembubaran paksa. Acara ini sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Refli Harun, ada juga nama Marwan Batubara, Said Didu hingga Din Syamsuddin. Sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 pelaku yang ditangkap dan 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah para pelaku ini mengatakan mendapat orderan begitu ya atau perintah langsung untuk membubarkan diskusi soal pemerintahan ini. Lantas apakah kemudian pembubaran paksa ini murni tindak pidana saja, Tribunal, atau justru juga penuh tanda tanya dan ada tokoh intelektual dalam tanda kutip di baliknya? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Salam sehat. Salam Terima sehat. kasih kesempatannya. Selamat malam, Bang Fernando. Ini kita sejak Sabtu kemarin sama-sama mengamati bagaimana ada upaya pembubaran paksa sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan, gitu. Karena tinggal hitungan hari sebenarnya atau minggu, karena tidak sampai 1 bulan lagi. Dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau, ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau. Dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya. Dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi, bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh orang-orang yang cukup ternama, dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting, apalagi seperti tadi kata Mbak Nilai sebagai pengantar tadi, bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap, ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut atau orang-orang di sekitar di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang
akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang? Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap Ya. apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah. Apalagi kan terkait dengan isunya memang ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahnya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya ini kan menjadi tanda tanya besar juga bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin, terus kemudian dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencerai demokrasi kita. Terus kemudian siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin. Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan dan ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu, sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan. Apalagi kan sangat kita lihat begitu jelasnya mereka para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansa politik dan patut dicurigai memang ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku. Ya, apalagi kan adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, gitu kan, gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati melakukan itu gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi
ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang ini lingkarannya penguasa rezim atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan aksi kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa diskusi kemarin itu. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refly Harun begitu ya, Bang Fernando. Bahkan Bang Refly ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refly Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan. Namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refly Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang? Ya, makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini, karena kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, kan gitu. Sehingga sangat wajar ketika banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena ya seperti tadi, seperti Pak Refly Harun, Pak Din Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya, sehingga ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran, ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini. Dan inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah. Karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, supaya apa? Ada yang melakukan check and balance, supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refly Harun, seperti Pak Din Samsudin, terus seperti Pak Said Didu dan yang lain-lainnya, itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini, supaya apa? Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena, ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan-penyimpangan kritik yang dilakukan, karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu, yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan predikat tersebut kepada para tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan
kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Kalau memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan. Karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku-perilaku tersebut. Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang? Nah, itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalihan isu, misalnya Kufu Fafa kan gitu yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil. Justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi. Itu jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini, beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara, diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya, seperti tadi masalah buku ataupun nebeng gratis pakai jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya, Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando, penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini? Karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk, itu ya, siapa saja karena kalau masih di luar melakukan aksi itu tidak perlu ditindak, karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan gitu. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan, itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka, karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu, keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan untuk bagaimana kita memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik, karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum, akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan. Karena kan mereka sudah melakukan bentuk intimidasi sebenarnya, walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan, itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan ditetapkan menjadi tersangka, supaya ini menjadi catatan untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya, supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi berkumpul. Sementara forum-forum diskusi ini kan sangat penting untuk kepentingan demokrasi kita ke depan, karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah, supaya pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya. Karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini, tetapi semua komponen bangsa, siapapun itu.
baik itu melalui kritik ataupun dengan cara bergabung dalam pemerintahan, yaitu itu hanya pembagian tugas saja, tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat kericuhan, kegaduhan, bukan berkeinginan untuk bagaimana membubarkan negara ini. Kalau itu memang kita harus sama-sama melawan, tetapi selama ingin melakukan kritik, selama ingin mengoreksi, selama ingin memberikan masukan, kita harus mendukung. Karena itu sangat sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan. Oke, itu juga jadi kemudian PR bagi pihak terkait dalam hal ini kepolisian ya, Bang Fernando, untuk bisa menuntaskan, termasuk mengungkap siapa tadi sosok intelektual atau Mr. X yang ada di balik orderan yang diterima oleh para pelaku pembubaran paksa hari ini. Ya, sangat penting itu Mbak Nila, karena apa? Apalagi kan kemarin sempat dianggap pihak kepolisian membiarkan seolah-olah tidak menjaga warga negaranya. Sementara kalau kita dengarkan, ternyata ada sesuatu yang perlu juga menjadi koreksi bagi penyelenggara diskusi, supaya apa? Melaporkan diri, agar apa? Ketika ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan kemarin ingin membubarkan, polisi sudah mengetahui bahwa memang perlu pengamanan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Jadi memang harus menjadi introspeksi bersama lah dalam hal untuk bagaimana kita membangun demokrasi kita ke depan, supaya sama-sama saling menghargai. Ketika kita melakukan forum diskusi, ya kita harus menghargai juga aparat negara kita, supaya bisa kita dilindungi, dijaga diskusi kita, ya harus memberitahu, melaporkan diri, walaupun tidak membutuhkan izin, hanya melaporkan diri, memberitahukan supaya mereka bisa mengantisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa, yang ingin melakukan aksi, ingin melakukan pembubaran, jadi pihak kepolisian sudah bisa mengantisipasinya. Jadi sorotan publik ini adalah acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan yang kemudian berakhir ricuh setelah sejumlah orang melakukan pembubaran paksa. Acara ini sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Refli Harun, ada juga nama Marwan Batubara, Said Didu hingga Din Syamsuddin. Sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 pelaku yang ditangkap dan 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah para pelaku ini mengatakan mendapat orderan begitu ya, atau perintah langsung untuk membubarkan diskusi soal pemerintahan ini. Lantas apakah kemudian pembubaran paksa ini murni tindak pidana saja, tribunal, atau justru juga penuh tanda tanya dan ada tokoh intelektual dalam tanda kutip di baliknya? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Salam sehat. Salam sehat. Selamat malam, Bang Fernando. Ini kita sejak Sabtu kemarin sama-sama mengamati bagaimana ada upaya pembubaran paksa, sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut, karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan, dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan, gitu. Karena tinggal hitungan hari sebenarnya, atau minggu, karena tidak sampai 1 bulan lagi. Dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau, ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau. Dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya. Dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi, bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh
orang-orang yang cukup ternama, dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat sangat apa ya sangat sangat penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting, apalagi seperti tadi kata Mbak Nilai sebagai pengantar tadi, bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap, ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut, atau orang-orang di sekitar di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang? Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah. Apalagi kan terkait dengan isunya memang ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahnya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya ini kan menjadi tanda tanya besar juga, bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin, terus kemudian dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencederai demokrasi kita. Terus kemudian siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin? Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan dan ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu, sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan. Apalagi kan sangat kita lihat begitu jelasnya mereka para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansa politik, dan patut dicurigai memang ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku. Ya, apalagi kan ada
ya apa adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, Ya. gitu kan? Gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena eh, orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena eh, tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi eh, apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati Ya. melakukan itu gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang yang lingkarannya penguasa rezim, atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan aksi kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa diskusi kemarin itu. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refli Harun begitu ya, Bang Fernando. Ya. Bahkan Bang Refli ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refli Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan. Namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refli Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang? Ya, makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini, karena kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, kan gitu. Sehingga sangat wajar ketika banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena ya seperti tadi, seperti Pak Refli Harun, Pak Din Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya sehingga ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran, ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini. Dan inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah. Karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, supaya apa? Ada yang melakukan check and balance, supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refli Harun, seperti Pak Din Samsudin, seperti Pak Din Said Didu dan yang lain-lainnya, itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini, supaya apa? Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena, ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah
di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan-penyimpangan kritik yang dilakukan karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan-kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan predikat tersebut kepada para tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Kalau memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan. Karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku-perilaku tersebut. Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang? Nah, itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalihan isu, misalnya Fufu Fafa kan gitu yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil. Justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi. Itu jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini, beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara, diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahannya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya, seperti tadi masalah buku ataupun nebeng gratis pakai jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya, Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando, penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini? Karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk, gitu ya. Siapa saja yang, karena kalau masih di luar melakukan aksi itu tidak perlu ditindak, karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan gitu. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan, itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka, karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu, keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan untuk bagaimana kita memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik, karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum, akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan. Karena kan mereka sudah
melakukan bentuk apa itu ya, intimidasi sebenarnya, walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan, itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan apa, menjadi apa, ditetapkan menjadi tersangka, supaya ini menjadi catatan apa untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya, supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi berkumpul. Sementara forum-forum diskusi ini kan sangat perlu, sangat penting untuk kepentingan demokrasi kita ke depan, karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah, supaya apa, pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya. Karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini, tetapi semua komponen bangsa, siapapun itu, baik itu melalui kritik ataupun dengan cara apa, bergabung dalam pemerintahan, yaitu itu hanya pembagian tugas saja, tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat kericuhan, kegaduhan, bukan berkeinginan untuk bagaimana membubarkan negara ini. Kalau itu memang kita harus sama-sama melawan, tetapi selama ingin melakukan kritik, selama ingin mengoreksi, selama ingin memberikan masukan, kita harus mendukung, karena itu sangat sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan. Oke, itu juga jadi kemudian PR bagi pihak terkait, dalam hal ini kepolisian ya, Bang Fernando, untuk bisa menuntaskan, termasuk mengungkap siapa tadi sosok intelektual atau Mr. X yang ada di balik orderan yang diterima oleh para pelaku pembubaran paksa hari ini. Ya, sangat penting itu Mbak Nila, karena apa? Apalagi kan kemarin sempat dianggap pihak kepolisian membiarkan, seolah-olah tidak menjaga warga negaranya. Sementara kalau kita dengarkan, ternyata ada sesuatu yang perlu juga menjadi koreksi bagi penyelenggara diskusi, supaya apa? Melaporkan diri, agar apa? Ketika ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan kemarin ingin membubarkan, polisi sudah mengetahui bahwa memang perlu pengamanan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Jadi memang harus menjadi introspeksi bersama lah dalam hal untuk bagaimana kita membangun demokrasi kita ke depan, supaya sama-sama saling menghargai. Ketika kita melakukan forum diskusi, ya kita harus menghargai juga aparat negara kita, supaya bisa kita dilindungi, dijaga diskusi kita, ya harus memberitahu, melaporkan diri, walaupun tidak membutuhkan izin, hanya melaporkan diri, memberitahukan, supaya mereka bisa mengantisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa, yang ingin melakukan aksi, ingin melakukan pembubaran, jadi pihak kepolisian sudah bisa mengantisipasinya. Jadi sorotan publik ini adalah acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan, yang kemudian berakhir ricuh setelah sejumlah orang melakukan pembubaran paksa. Acara ini sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Refli Harun, ada juga nama Marwan Batubara, Said Didu, hingga Din Syamsuddin. Sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 pelaku yang ditangkap dan 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah para pelaku ini mengatakan mendapat orderan begitu ya, atau perintah langsung untuk membubarkan diskusi soal pemerintahan ini. Lantas apakah kemudian pembubaran paksa ini murni tindak pidana saja, tribunal, atau justru juga penuh tanda tanya dan ada tokoh intelektual dalam tanda kutip di baliknya? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Salam sehat. Salam Terima sehat. kasih kesempatannya. Selamat malam, Bang Fernando. Ini kita sejak Sabtu kemarin sama-sama mengamati bagaimana ada upaya pembubaran paksa, sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut, karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan, dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan.
gitu, karena tinggal hitungan hari sebenarnya atau minggu, karena tidak sampai 1 bulan lagi. Dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau, dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya. Dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi, bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh orang-orang yang cukup ternama, dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting, apalagi seperti tadi kata Mbak Nilai sebagai pengantar tadi, bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap, ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut, atau orang-orang di sekitar di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang? Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah. Apalagi kan terkait dengan isunya memang ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya ini kan menjadi tanda tanya besar juga, bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin, terus kemudian dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencerai demokrasi kita. Terus kemudian siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin? Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan, dan ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu, sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan, apalagi kan sangat
sangat-sangat apa ya, kita lihat begitu jelasnya mereka para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansa politik, dan patut dicurigai memang ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku. Ya, apalagi kan ada ya adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, gitu kan, gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati melakukan itu gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang yang lingkarannya penguasa rezim, atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan aksi kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa diskusi kemarin itu. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refli Harun begitu ya, Bang Fernando. Bahkan Bang Refli ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refli Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan. Namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refli Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang? Ya, makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini, karena kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, kan gitu. Sehingga sangat wajar ketika banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena ya seperti tadi, seperti Pak Refli Harun, Pak Din Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya, sehingga ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran, ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini. Dan inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah. Karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela
mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan supaya apa? Ada yang melakukan check and balance, supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refli Harun, seperti Pak Dim Samsudin, terus seperti Pak Din Saididu dan yang lain-lainnya, itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini supaya apa? Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena, ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan-penyimpangan kritik yang dilakukan karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan predikat tersebut kepada para tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Kalau memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan. Karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku tersebut. Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang? Nah, itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalihan isu, misalnya Kufu Fafa kan gitu yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil. Justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi. Itu jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini, beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara, diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya, seperti tadi masalah buku ataupun nebeng gratis pakai jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya, Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando, penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini? Karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk, gitu ya. Siapa saja yang, karena
Kalau masih di luar melakukan aksi, itu tidak perlu ditindak. Karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan gitu. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan, itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka. Karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu, keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan catatan untuk bagaimana kita eh, memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik, karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum, akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan. Karena kan mereka sudah melakukan bentuk intimidasi sebenarnya, walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan, itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan ditetapkan menjadi tersangka, supaya ini menjadi catatan untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya, supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi, berkumpul. Sementara forum-forum diskusi ini kan sangat perlu, sangat penting untuk kepentingan demokrasi kita ke depan. Karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah. Supaya pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya. Karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini, tetapi semua komponen bangsa, siapapun itu, baik itu melalui kritik ataupun dengan cara bergabung dalam pemerintahan, yaitu itu hanya pembagian tugas saja, tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat kericuhan, kegaduhan, bukan berkeinginan untuk bagaimana membubarkan negara ini. Kalau itu memang kita harus sama-sama melawan, tetapi selama ingin melakukan kritik, selama ingin mengoreksi, selama ingin memberikan masukan, kita harus mendukung. Karena itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan. Oke, itu juga jadi kemudian PR bagi pihak terkait, dalam hal ini kepolisian ya, Bang Fernando, untuk bisa menuntaskan, termasuk mengungkap siapa tadi sosok intelektual atau Mr. X yang ada di balik orderan yang diterima oleh para pelaku pembubaran paksa hari ini. Ya, sangat penting itu Mbak Nila, karena apa? Apalagi kan kemarin sempat dianggap pihak kepolisian membiarkan, seolah-olah tidak menjaga warga negaranya. Sementara kalau kita dengarkan, ternyata ada sesuatu yang perlu juga menjadi koreksi bagi penyelenggara diskusi, supaya melaporkan diri, agar ketika ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan kemarin ingin membubarkan, polisi sudah mengetahui bahwa memang perlu pengamanan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Jadi memang harus menjadi introspeksi bersama lah dalam hal untuk bagaimana kita membangun demokrasi kita ke depan, supaya sama-sama saling menghargai. Ketika kita melakukan forum diskusi, ya kita harus menghargai juga aparat negara kita, supaya bisa kita dilindungi, dijaga diskusi kita, ya harus memberitahu, melaporkan diri, walaupun tidak membutuhkan izin, hanya melaporkan diri, memberitahukan, supaya mereka bisa mengantisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa, yang ingin melakukan aksi, ingin melakukan pembubaran, jadi pihak kepolisian sudah bisa mengantisipasinya. Jadi sorotan publik ini adalah acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan, yang kemudian berakhir ricuh setelah sejumlah orang melakukan pembubaran paksa. Acara ini sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Refli Harun, ada juga nama Marwan Batubara, Said Didu, hingga Din Syamsuddin. Sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 pelaku yang ditangkap dan 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah para pelaku ini mengatakan mendapat orderan begitu ya, atau perintah langsung untuk membubarkan diskusi soal pemerintahan ini. Lantas apakah kemudian pembubaran paksa ini murni tindak pidana saja? Tribunal
benar atau justru juga penuh tanda tanya dan ada tokoh intelektual dalam tanda kutip di baliknya. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Salam sehat. Salam Terima sehat. kasih kesempatannya. Selamat malam, Bang Fernando. Ini kita sejak Sabtu kemarin sama-sama mengamati bagaimana ada upaya pembubaran paksa sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan. Gitu, karena tinggal hitungan hari sebenarnya atau minggu, karena tidak sampai 1 bulan lagi, dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau, dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya, dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga, apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi, bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh orang-orang yang cukup ternama, dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting, apalagi seperti tadi kata Mbak Nilai sebagai pengantar tadi, bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap, ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut, atau orang-orang di sekitar di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang? Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah. Apalagi kan terkait dengan isunya memang ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya
terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya ini kan menjadi tanda tanya besar juga bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin. Terus kemudian dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencerai demokrasi kita. Terus kemudian siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin. Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan dan ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu, sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan, apalagi kan sangat kita lihat begitu jelasnya mereka para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansa politik dan patut dicurigai memang ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku. Ya, apalagi kan adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, gitu kan, gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati melakukan itu gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang yang lingkarannya penguasa rezim atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan aksi kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa diskusi kemarin itu. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refli Harun begitu ya, Bang Fernando. Bahkan Bang Refli ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refli Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan. Namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refli Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang? Ya, makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini, karena kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, kan gitu. Sehingga
sangat wajar ketika banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena ya seperti tadi, seperti Pak Refli Harun, Pak Din Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya sehingga ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran, ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini. Dan inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah. Karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan supaya apa? Ada yang melakukan check and balance, supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refli Harun, seperti Pak Din Samsudin, seperti Pak Said Didu dan yang lain-lainnya, itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini supaya apa? Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena, ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan-penyimpangan kritik yang dilakukan karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan predikat tersebut kepada para tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Kalau memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan. Karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku tersebut. Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang? Itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalihan isu, misalnya Kufu Fafa kan gitu yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil.
justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi. Itu jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini, beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara, diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya seperti tadi masalah buku apa ataupun nebeng gratis pakai jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini, karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk, gitu ya, siapa saja yang, karena kalau masih di luar melakukan aksi itu tidak perlu ditindak, karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan gitu. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka, karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu, keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan untuk bagaimana kita memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik, karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan, karena kan mereka sudah melakukan bentuk intimidasi sebenarnya, walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan, itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan ditetapkan menjadi tersangka, supaya ini menjadi catatan untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya, supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi, berkumpul, sementara forum-forum diskusi ini kan sangat perlu, sangat penting untuk kepentingan demokrasi kita ke depan, karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah, supaya pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya, karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini, tetapi semua komponen bangsa, siapapun itu, baik itu melalui kritik ataupun dengan cara bergabung dalam pemerintahan, yaitu itu hanya pembagian tugas saja, tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat kericuhan, kegaduhan, bukan berkeinginan untuk bagaimana membubarkan negara ini. Kalau itu memang kita harus sama-sama melawan, tetapi selama ingin melakukan kritik, selama ingin mengoreksi, selama ingin memberikan masukan, kita harus mendukung, karena itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan. Oke, itu juga jadi kemudian PR bagi pihak terkait, dalam hal ini kepolisian ya, Bang Fernando, untuk bisa menuntaskan, termasuk mengungkap siapa tadi sosok intelektual atau Mr. X yang ada di balik orderan yang diterima oleh para pelaku pembubaran paksa hari ini. Ya, sangat penting itu Mbak Nila, karena apalagi kan kemarin sempat dianggap pihak kepolisian membiarkan seolah-olah tidak menjaga warga negaranya, sementara kalau kita dengarkan ternyata ada sesuatu yang perlu juga menjadi koreksi bagi penyelenggara diskusi, supaya melaporkan diri, agar ketika ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan kemarin ingin membubarkan, polisi sudah mengetahui bahwa memang perlu pengamanan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Jadi memang harus menjadi introspeksi bersama lah dalam hal untuk bagaimana kita membangun demokrasi kita ke depan, supaya sama-sama saling menghargai. Ketika kita melakukan forum diskusi, ya kita harus menghargai juga aparat negara kita, supaya
bisa kita dilindungi, dijaga, diskusi kita ya harus memberitahu, melaporkan diri, walaupun tidak membutuhkan izin, hanya melaporkan diri, memberitahukan supaya mereka bisa mengantisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa, yang ingin melakukan aksi, ingin melakukan pembubaran, jadi pihak kepolisian sudah bisa mengantisipasinya. Jadi sorotan publik. Ini adalah acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan yang kemudian berakhir ricuh setelah sejumlah orang melakukan pembubaran paksa. Acara ini sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Refli Harun, ada juga nama Marwan Batubara, Said Didu hingga Din Syamsuddin. Sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 pelaku yang ditangkap dan 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah para pelaku ini mengatakan mendapat orderan begitu ya atau perintah langsung untuk membubarkan diskusi soal pemerintahan ini. Lantas apakah kemudian pembubaran paksa ini murni tindak pidana saja, tribunal, atau justru juga penuh tanda tanya dan ada tokoh intelektual dalam tanda kutip di baliknya? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Salam sehat. Salam Terima sehat. kasih kesempatannya. Selamat malam, Bang Fernando. Ini kita sejak Sabtu kemarin sama-sama mengamati bagaimana ada upaya pembubaran paksa sebuah diskusi publik begitu ya, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh yang juga cukup ternama. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Ya, pertama saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar untuk konstitusi kita yang sudah sangat jelas diatur bahwa ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, tetapi masih ada saja sekelompok orang yang merasa paling hebat, merasa paling berhak untuk membubarkan orang-orang yang sedang ingin melakukan diskusi. Ini kan sangat disayangkan dan ini menjadi catatan buruk di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari ke depan, gitu, karena tinggal hitungan hari sebenarnya atau minggu, karena tidak sampai 1 bulan lagi. Dan apalagi di akhir-akhir masa jabatan beliau, ada catatan-catatan buruk terkait dengan pelaksanaan demokrasi di masa pemerintahan beliau. Dan inilah ternyata bagian dari catatan tersebut sebelum beliau berakhir masa jabatannya. Dan kita tidak tahu lagi beberapa hari ke depan yang hanya tinggal hitungan 20 hari, sekitar 20 hari, apakah masih ada catatan-catatan yang merusak legasi beliau, beberapa legasi yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Jadi kita harapkan di sisa masa jabatan beliau tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akan memperburuk catatan-catatan terkait dengan demokrasi ke depannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, apalagi seperti kata Mbak Nila tadi, bahwa forum diskusi tersebut dihadiri oleh orang-orang yang cukup ternama, dan ini kan akhirnya membuat suatu catatan yang sangat penting di dalam hal berdemokrasi kita. Apalagi tokoh-tokoh yang akan berbicara pada forum tersebut adalah orang-orang yang dikenal memang sering mengkritisi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini kan sehingga menjadi catatan penting. Apalagi seperti tadi kata Mbak Nilai sebagai pengantar tadi, bahwa berdasarkan pengakuan dari para tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap, ternyata ada orderan. Akhirnya kan orang berpikiran siapa yang mengorder, apakah orang-orang yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut atau orang-orang di sekitar di sekitarnya Pak Jokowi yang selama ini dikritik oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke, Bang Fernando, ini kan yang juga menarik diskusinya adalah diskusi bagaimana kemudian kritik juga yang akan dilakukan oleh sejumlah tokoh ini terkait kinerja pemerintahan begitu ya. Di satu sisi tadi disampaikan oleh para pelaku bahwa ini orderan langsung atau mendapatkan orderan dari seseorang yang mungkin sampai sekarang memang masih tidak disebutkan siapa begitu ya. Apakah kalau Bang Fernando juga melihat bahwa dari sisi lain ini tidak hanya murni pembubaran paksa yang dilakukan oleh para pelaku begitu, namun ada motif tertentu dalam hal ini, entah itu dalam tanda kutip adalah motif politis di balik diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, Bang? Pertama, saya pribadi berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap
apa motif dari para pelaku dan siapa yang mengorder. Apalagi kan pihak kepolisian sudah mendapat kata kunci bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah orderan. Tentu pihak kepolisian harus mencari sampai dapat siapa tokoh intelektual yang mengorder para pelaku, terus kemudian apa motivasinya. Kalau saya lihat memang ini sangat bernuansa politik lah, apalagi kan terkait dengan isunya memang ini kan terkait dengan evaluasi kinerja dari pemerintahnya Pak Jokowi yang akan berakhir, terus kemudian harapan-harapan untuk pemerintahan ke depannya. Tentu terkait dengan tema besar tersebut, ya sangat mungkin ini memang terkait dengan orang yang selama ini dilakukan dikritik oleh para pembicara, terus kemudian apalagi temanya terkait dengan evaluasi dan kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Dan selanjutnya ini kan menjadi tanda tanya besar juga bahwa alasan para pelaku adalah tidak memiliki izin, terus kemudian dianggap memecah belah bangsa. Sementara tindakan mereka, perilaku mereka itu memecah belah bangsa, mencerai demokrasi kita. Terus kemudian siapa mereka sehingga berhak membubarkan kumpulan yang dianggap tidak memiliki izin. Seharusnya kan yang berhak untuk melakukan itu adalah pihak kepolisian. Jadi sehingga sangat-sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan dan ini sangat-sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan kegiatan tersebut. Tentu ini kan berarti orang-orang yang akan menjadi topik dalam diskusi tersebut merasa sangat dirugikan terkait dengan pelaksanaan diskusi yang akan dilangsungkan kemarin itu, sehingga mereka melakukan orderan sesuai dengan pengakuan dari para pelaku untuk bisa membubarkan. Apalagi kan sangat kita lihat begitu jelasnya mereka para pelaku itu begitu anarkisnya, brutalnya melakukan pembubaran, dan memang ini tujuannya bukan saja hanya untuk menekan agar pelaksanaan diskusi tersebut tidak terjadi, tetapi memang betul-betul ingin membubarkan sehingga tidak berlanjut diskusi tersebut. Jadi ya seperti tadi kata pertanyaan Mbak Nila, memang saya meyakini ini sangat kental lah nuansa politik dan patut dicurigai memang ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Saya kembali katakan patut diduga kan gitu. Artinya kalau misalnya saat ini sejumlah publik mengaitkan bagaimana pembubaran acara diskusi ini ada kaitannya dengan rezim atau penguasa, ini juga bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Bang Fernando, melihat apa yang kemudian menjadi alasan orderan tadi disampaikan oleh para pelaku. Ya, apalagi kan adanya sebuah, kalau kita hubungkan lagi, ada sekelompok orang juga yang mengatakan sebagai pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, gitu kan, gitu. Jadi ini patut, apakah ada keterkaitannya kan gitu? Karena orang-orang yang tadi yang mengatakan sebagai pasukan berani matinya pembela Pak Jokowi, apakah ada hubungannya dengan aksi kemarin? Karena tentu ketika mereka menamakan kelompok pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tentu akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mengkritisi Pak Jokowi selaku presiden. Jadi apalagi mereka secara jelas menamakan diri sebagai pasukan berani mati. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan nggak perlu sampai mati melakukan itu gitu. Jadi hanya sekedar melakukan pengerusakan. Jadi ini patut didalami lah nanti siapa kira-kira yang mengorder itu, apakah memang orang-orang yang lingkarannya penguasa rezim atau memang para simpatisan beliau yang tidak nyaman, tidak senang dengan kegiatan-kegiatan yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kan polisi akan lebih bisalah mendalami tersebut, tetapi saya berharap kepolisian tidak menyembunyikan sesuatu terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan terkait dengan para pelaku pembubaran paksa
diskusi kemarin itu. Kalau kita amati salah satu tokohnya kan ada Refli Harun begitu ya, Bang Fernando. Ya, Bahkan Bang Refli ini mengatakan sosoknya begitu ya, Bang Refli Harun ini dinilai sebagai sosok pengkhianat bangsa lewat diskusi yang kemudian rencananya akan dilaksanakan. Namun kemudian belum terjadi karena sudah dibubarkan terlebih dahulu. Kalau Bang Fernando melihat sosok-sosok yang kemudian hadir begitu ya dalam acara tersebut, ada nama Refli Harun, kemudian Said Didu dan sebagainya, apakah ini memang identik dengan tokoh-tokoh yang memang kerap kali mengkritik pemerintahan begitu, Bang? ya, makanya kan kenapa orang begitu cepat menghubungkan dengan rezim saat ini, karena kan memang tokoh-tokoh yang hadir pada saat eh, diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, kan gitu. Sehingga sangat wajar ketika eh, banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena ya seperti tadi, seperti Pak Refli Harun, Pak Din Samsudin, terus kemudian Pak Said Didu, ini kan yang orang-orang yang keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya sehingga ketika ada aksi seperti ini, aksi pembubaran, ya wajar ketika itu dikaitkan dengan bahwa itu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini. Dan inilah sangat disayangkan sebenarnya, apalagi dikaitkan dengan bahwa mereka pengkhianat bangsa. Tentu untuk perjalanan bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tentu tidak semua kita harapkan orang akan setuju, akan terima terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah, karena tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan baik, kan gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rela mengkritik. Makanya seperti beberapa kali ketika wawancara saya katakan juga, saya berharap sekali ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, supaya apa? Ada yang melakukan check and balance, supaya ada melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui lembaga legislatif. Jadi ya seperti Pak Refli Harun, seperti Pak Din Samsudin, seperti Pak Said Didu dan yang lain-lainnya, itu diperlukan untuk perjalanan bangsa ini, supaya apa? Jangan sampai nanti kita akhirnya terlena, ternyata pemerintahan itu akhirnya melenceng dari bagaimana seharusnya. Misalnya ketika pemerintahan Orde Baru, karena begitu terlenanya pada saat itu masyarakat Indonesia, partai politik, tidak ada yang melakukan kontrol, akhirnya terciptalah pemerintahan yang otoriter. Kita kan nggak mau, apalagi kan misalnya seperti kita lihatlah di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ternyata ada banyak penyimpangan-penyimpangan kritik yang dilakukan, karena memang itu wajar dilakukan. Misalnya terkait dengan hal demokrasi, terus kemudian bagaimana undang-undang Omnibus Law kan gitu, yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal, pengusaha gitu. Jadi memang sangat diperlukan orang-orang yang melakukan kritik yang berani. Jadi kalau dianggap itu sebagai pengkhianat bangsa, justru saya mempertanyakan orang-orang yang melekatkan predikat tersebut kepada para tokoh-tokoh tersebut yang melakukan kritik. Jadi apakah memang kritik sudah tidak boleh di negara ini? Apakah orang-orang yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan sudah tidak boleh di negara ini? Kalau memang sudah tidak boleh, ya seharusnya kita lakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan kebebasan berpendapat, terus kemudian terkait dengan kebebasan berkumpul, supaya ya kita ciptakan aja negara ini menjadi negara otoriter. Kalau memang tidak bisa lagi melakukan kritik, melakukan berkumpul, melakukan diskusi untuk membahas bagaimana negara ini ke depan. Karena perlu kan kelompok masyarakat melakukan diskusi terkait dengan pemerintahan saat ini, apa yang harus diperbaiki untuk pemerintahan ke depannya. Kan itu yang sedang dilakukan. Seharusnya kita berterima kasih dengan para tokoh-tokoh yang mau meluangkan waktunya, begitu juga para organisasi yang membuat diskusi untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Jadi bukan malah kita recokin, kita bubarkan, malah kita
cederai demokrasi di negara kita dengan perilaku-perilaku tersebut. Oke, ini justru bagian dari bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik ya, Bang Ya, Fernando, dengan kritik-kritik yang kemudian dilakukan oleh sejumlah tokoh. Ada yang dikaitkan pula bahwa pembubaran acara ini adalah bagian dari pengalihan isu-isu tertentu, begitu, Bang Fernando, yang juga berkaitan soal pemerintah. Saya ingin minta respon dari Bang Fernando melihat isu pengalihan ini seperti apa, Bang? nah itu kan bisa saja memang dianggap sebagai pengalihan isu, misalnya Fufu Fafa kan gitu yang memang masih ramai sampai saat ini. Terus kemudian bagaimana dengan isu nebeng nebeng gratis ke Amerika dengan pesawat jet pribadi kan gitu. Jadi sangat mungkin, tetapi kalaupun itu sebagai upaya untuk mengalihkan isu, saya yakin tidak akan berhasil, justru malah menambah persoalan dan catatan bagi pemerintahan Pak Jokowi itu. Jadi ya sangat kasihan sekali ketika ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan pembubaran paksa di forum diskusi tersebut yang dihadirin oleh para tokoh-tokoh bangsa ini, beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara, diharapkan bisa mengalihkan isu, dan saya yakin ini tidak berhasil, justru malah menjadi catatan buruk terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, karena ini kan menjadi perhatian dan tidak melupakan perhatian masyarakat juga terhadap persoalan-persoalan lainnya seperti tadi masalah buku apa ataupun nebeng gratis pakai jet pribadi ke Amerika. Oke, terakhir dari saya Bang Fernando, ini bagaimana kemudian kalau dari analisa Bang Fernando, penyelesaian paling terbaik dan langkah-langkah yang sedianya dilakukan oleh pihak terkait untuk menuntaskan konflik pembubaran paksa ini? Karena kan tanda tanyanya banyak sekali begitu ya. Saya berharap justru siapa saja yang coba berusaha masuk, gitu ya. Siapa saja yang, karena kalau masih di luar melakukan aksi itu tidak perlu ditindak, karena kan juga mereka menyatakan pendapat kan. Tetapi kalau sudah masuk ke lokasi kegiatan, itu seharusnya ditetapkan sebagai tersangka, karena itu sudah bagian dari mengganggu ketertiban kan gitu, keamanan dari pihak-pihak yang saat itu melakukan diskusi. Supaya apa? Supaya ini menjadi catatan untuk bagaimana kita memang benar-benar mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, terus supaya demokrasi kita ke depannya bisa lebih baik, karena akan bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan sebuah forum, akhirnya dengan seenaknya bisa membubarkan kalau tidak dilakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang sudah masuk ke lokasi kegiatan. Karena kan mereka sudah melakukan bentuk intimidasi sebenarnya, walaupun misalnya tidak melakukan pengerusakan, itu dengan masuk saja ke lokasi acara sudah melakukan intimidasi. Jadi saya berharap sekali siapapun yang terlibat masuk di dalam lokasi acara supaya dilakukan ditetapkan menjadi tersangka, supaya ini menjadi catatan untuk kepentingan demokrasi kita ke depannya, supaya orang juga tidak merasa khawatir ketika akan melakukan diskusi berkumpul, sementara forum-forum diskusi ini kan sangat perlu, sangat penting untuk kepentingan demokrasi kita ke depan, karena dari forum-forum lah akan dihasilkan pokok-pokok pikiran untuk memberikan kritik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah, supaya pemerintah kita itu bisa lebih baik ke depannya. Karena bukan hanya sekelompok orang saja yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini, tetapi semua komponen bangsa, siapapun itu, baik itu melalui kritik ataupun dengan cara bergabung dalam pemerintahan, yaitu itu hanya pembagian tugas saja, tetapi semua sama-sama ikut andil. Yang penting jangan berusaha untuk membuat